رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan tadi menjadi berkah pada acara kita pada hari ini. Selanjutnya, kata sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniri Banda Aceh oleh Profesor Hafaz Furkani MC. Selanjutnya, kata sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniri Banda Aceh oleh Profesor Dr. Hafaz Furkani MSc. Kepada Prof kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan kepada guru kita yang telah berhadir di ruangan yang berbahagia ini, Bapak Profesor Dr. Yusni Sabi. Beliau juga adalah mantan rektor UIN Ar-Raniri Banda Aceh. Mungkin adik-adik yang sangat baru-baru ini, mungkin sebagian tidak kenal. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu dengan guru kita dan nanti mendapat nasihat-nasihat, pengajaran-pengajaran penting ya pada hari yang berbahagia ini. Juga yang kita hormati narasumber kita, sekaligus juga nanti kita akan membahas buku yang beliau tulis, yaitu Bapak Fahmi M. Nasir. Beliau adalah alumni dari UIN Ar-Raniri Banda Aceh dari Fakultas Syariah, lalu kemudian melanjutkan studinya di International Islamic University Malaysia. Nah, kebetulan kami sama-sama belajar dulu di Malaysia. Dan alhamdulillah pada hari ini beliau telah melahirkan sebuah karya yang penting dan monumental untuk diskusi untuk terkait dengan isu-isu wakaf ya. Dan ini akan kita bahas pada hari ini, semoga menjadi pelajaran bagi kita semua untuk mengembangkan kembali potensi besar yang dimiliki oleh umat Islam, yaitu wakaf. Kemudian yang kita hormati juga tamu dari Sun Life Syariah. Alhamdulillah pada hari ini juga berhadir membersamai kita setelah kemarin Sun Life juga melaksanakan sebuah acara penting untuk wakaf advisor ya. Sebagian alumni kita juga sudah terlibat ya, bersama Sun Life untuk pengembangan wakaf yang terintegrasi dengan produk asuransi syariah. Penghormatan juga kepada pimpinan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, membersamai kita Bapak Dr. Fitriadi, Pak Wakil Dekan 1, Bapak Ibu para dosen yang berbahagia, serta adik-adik mahasiswa yang tergabung di dalam KSEI,
kelompok studi ekonomi Islam, ya. Baik KC Golden di bawah Rezi, kemudian KC E4 dan KC apa lagi? IESA ya di Unsiah ya, Syah Kuala, serta Kanda Hazim yang membimbing adik-adik aktivis KC. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat hadir di sini bersama-sama adik-adik para mahasiswa, para dosen ya, untuk mendiskusikan ini buku terbaru, buku yang ditulis oleh Bapak Fahmi M. Nasir, sangat fresh from the oven, baru terbit ya, baru beberapa bulan, sudah sebulan Pak Fahmi, baru 2 bulan ya, baru 2 bulan terbitnya, dan langsung kita bahas pada hari ini bersama Pak Prof. Yusni Sabi. Nanti ada satu orang lagi Pak Saiful Mahdi, dan Pak Fahmi sendiri ya yang akan memberikan informasi gambaran kepada kita terkait dengan buku ini. Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, perjalanan Pak Fahmi M. Nasir ya kalau kita ikuti sangat luar biasa. Saya mengenal beliau sejak dari perkuliahan ya, ketika kami sama-sama berjuang berangkat ke Malaysia. Saya berangkat tahun 2002. Ketika sampai di sana di IUM itu, Pak Fahmi, Bang Fahmi sudah berada di sana bersama rekan-rekan mahasiswa Aceh lainnya. Dan minat beliau adalah terkait dengan wakaf ya. Beliau meneliti tentang wakaf dan beliau dedikasikan kelihatannya hidupnya juga untuk wakaf ini. Jadi kalau kita baca buku ini, hampir semua topik ya, ataupun isu yang menyangkut tentang wakaf itu dibahas. Mulai dari esensi wakaf itu, kemudian bagaimana tradisi wakaf dalam histori perjalanan umat Islam itu dibahas, sampai perkembangan-perkembangan terbaru hari ini yang terjadi di dunia dan terjadi di Indonesia, baik regulasinya, pengembangan produk berbasis wakaf, kemudian wakaf juga sudah menjadi sebuah industri, sampai hari ini wakaf itu sudah menjadi lifestyle ya, ataupun gaya hidup, memiliki semangat untuk menghidupkan nuansa-nuansa akademik seperti ini. Karena yang terjadi di luar, di masyarakat kita sungguh luar biasa, dan ini perlu respon dari kaum akademisi untuk memberikan arah, memberikan panduan ya, dan directionnya ya, agar sesuai dengan apa yang diinginkan ataupun apa yang dicita-citakan dalam Islam ya, seperti dalam maqasid syariah itu ataupun tujuan-tujuan hidup yang diinginkan di dalam syariat. Nah, Aceh hari ini menjadi contoh dan dijadikan contoh di mana-mana ya, oleh masyarakat. Mereka selalu melihat apa yang terjadi di Aceh, apa perkembangan terbaru di Aceh, dan itu didiskusikan di dalam berbagai forum ya, dalam berbagai buku-buku, dalam berbagai tulisan dan berbagai jurnal. Semua Aceh mulai dari masa lalu, sekarang sampai ke depan juga akan terus dibicarakan ya. Baik di forum-forum ya, di jurnal-jurnal tulisan ilmiah, artikel-artikel terus dibicarakan. Nah, kita menjadi pelaku sejarah ya dalam perkembangan Aceh, dan kita beruntung menjadi bagian dari perkembangan Aceh itu. Nah, Pak Fahmi M. Nasir ini mencoba memantik kita agar sejarah wakaf yang pernah berkembang di Aceh, dan Aceh dijadikan contoh model. Bagaimana wakaf Baitul Asyi ya, Habib Buga yang sangat sukses di Mekah itu dijadikan model contoh di mana-mana. Kita ingin agar sejarah baru itu muncul lagi. Sejarah Aceh modern itu muncul lagi dengan mengembangkan wakaf ini. Nah, jadi saya pikir itu yang menjadi signifikansi dari buku yang ditulis oleh Pak Fahmi M. Nasir, dan insya Allah akan kita bahas pada hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa memperpanjang waktu lagi ataupun introduction lagi, marilah sama-sama kita membuka acara Book Talk and Panel Discussion dengan judul Isu-isu kontemporer Wakaf Indonesia
dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini seminar kita nyatakan dibuka. Terima kasih kami ucapkan kepada panitia KC Golden yang telah bersusah payah untuk melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan diskusi kita pada hari ini berjalan lancar. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Dr. Hafaz Furqani MEC atas sambutannya yang sangat menginspirasi. Semoga pesan-pesan dari beliau menjadi motivasi bagi kita semua untuk dapat mengikuti acara ini dengan penuh semangat. Selanjutnya, kita akan mengadakan foto bersama. Dimohon kepada para audiens untuk dapat berdiri di tempat masing-masing. Baiklah, saatnya kita memasuki sesi pertama kita dan utama kita, yaitu Book Club and Panel Discussion. Untuk itu, saya akan menyerahkan acara kepada moderator kita, yaitu Bapak Teguh Muhammad Gufron, SEME, yang akan memandu jalan diskusi kita pada hari ini. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik sekalian dan juga para tamu undangan, kita mendapatkan rahmat dan nikmat yang sangat luar biasa hari ini di pagi yang cerah. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita sudah hadir, ya tadi sudah disampaikan juga oleh dekan kita Prof. Hafaz, bahwa di tengah-tengah kita hadir, alhamdulillah, ada Pak Fahmi M. Nasir dan juga ayahanda kita semua. Beliau ini adalah mantan rektor UIN Araniri dan guru besar kita. Maka tanpa memperpanjang, dan ini memang agenda yang sangat kita nanti-nantikan, mungkin langsung saja kami undang ke depan ayahanda kita Prof. Yusni Sabi dan juga Pak Fahmi M. Nasir selaku narasumber untuk kami undang ke depan.
Mari Bapak Ibu sekalian, mungkin di awal dari kita semua kita ingin coba melihat dulu bahwa agama Islam ya, alhamdulillah agama Islam, agama kita semua itu sudah menurunkan bagaimana Islam ini menjadi agama yang syumuliyah dan agama yang kafah ya, jadi universal dan komprehensif. Jadi bagaimana Islam itu di dalam turunan muamalahnya itu ada pembagian ya. Kita sering mendengar bahwa ada Islamic Finance mungkin, namun di sisi lain itu kita juga ada namanya Islamic Social Finance, dan instrumen itu instrumen yang sangat luar biasa. Jadi Islam dan ekonomi ini teman-teman sekalian itu sangat dekat ya. Kalau kita cari agama lain, mungkin hanya Islam satu-satunya agama yang menjadikan instrumen keuangan sosial itu menjadi rukun agama, pilar agama. Dan ini menggambarkan bagaimana Islam itu sangat luar biasa. Jadi keterkaitan sosial, isu sosial itu dijawab dengan instrumen ekonomi, dan di salah satu instrumen ekonomi yang sangat familiar itu adalah wakaf. Nah, mungkin di sini di tengah-tengah kita sudah hadir ayahanda kita Prof. Yusni Sabi di dalam acara Book Talk. Kita akan berdiskusi dengan buku yang luar biasa. Tadi Prof. Hafaz sudah mengatakan bahwa buku ini dikarang oleh Pak Fahmi M. Nasir. Bagaimana kita ingin mendengar mungkin review atau tanggapan atau hal-hal yang penting terkait dengan isu-isu wakaf kontemporer di Indonesia yang dikarang oleh Pak Fahmi M. Nasir. Mungkin untuk kesempatan pertama kita ingin meminta kesediaan Prof. Yusni Sabi untuk memberikan tanggapannya sedikit terkait dengan buku yang telah disampaikan atau hal-hal terkait dengan isu-isu kontemporer. Silakan, Prof. Bukan beliau dulu menyatakan isi buku, tulisannya, kemudian yang lain memberi tanggapan, kan begitu? Bagaimana Pak Dekan? Saya kira bukan, biasanya begitu. Ya kan? Ya. Oke. Jadi mohon maaf Prof. Jadi saya semua sudah. Oh, sudah semua. Tapi kita dengar dari siap. yang benar bagaimana isinya. Siap. Nah, jadi mungkin langsung saja kepada Prof. Kepada Pak Fahmi M. Nasir ya. Jadi ingin kasih gambaran dulu lah ke kita semua. Jadi buku ini isinya apa, sejarahnya apa, dan ini berbicara tentang apa. Boleh silakan kepada Pak Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyil huda wa rahmah sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Penghormatan saya kepada Bapak Dekan Febi, Profesor Hafaz dan jajaran pimpinannya, Wakil Dekan 1 Dr. Fitriyadi ya, Profesor insyaallah. Kemudian kepada ayahanda kita, guru kita juga yang sangat saya hormati, Prof. Yusni Sabi, yang telah berkenan ya datang ke tempat ini. Kemudian kepada tetamu dari Jakarta jauh, Pak Arif dan Bang Safrizal, juga alumni syariah. Terima kasih atas kesempatan waktunya datang ke sini ya, untuk bukan meramaikan kan negatif konotasinya ya, untuk berdiskusi tentang buku ini. Kemudian tadi Prof. Yusni mengatakan bahwa betul bahwa dari segi randonnya memang biasanya kalau udah book talk itu yang penulisnya yang pertama untuk kasih tahu lah apa isi buku dia, kemudian apa latar belakang sedikit lah. Tapi sebelum itu juga saya sampaikan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah datang. Ini mungkin belum ada anak-anak lah ya, saya masih muda, jadi adik-adik ya. Adik-adik sekalian, terima kasih atas kesempatan, atas waktu yang Anda berikan untuk datang ke sini. Saya sangat terharu atas waktu Anda semua. Saya mau bilang apa tentang buku ini? Yang pertama tentu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak. Yang pertama, terima kasih kepada
Febi yang telah memberikan kesempatan untuk saya kembali di sini, kembali pulang kampung, kembali ke rumah lah. Walaupun dulu namanya IAIN masih, belum UIN ya. Jadi terima kasih memberikan kesempatan saya untuk pulang kampung. Dan untuk bertemu dengan kawan-kawan lama. Saya masih nampak, saya lihat kawan-kawan lama walaupun sudah sedikit menua seperti Fitriadi, tapi saya masih kenal beliau dengan baik. Ya, Bang Jal semakin muda nampaknya. Nanti tanya dengan Bang Jal, mungkin asuransi membuat beliau muda. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik KC ya yang telah menjadi organizer untuk forum pada hari ini. Kemudian sudah pasti saya ingin menyampaikan juga ucapan terima kasih kepada ayahanda kita yang bersedia menjadi panelis, dan sebentar lagi ada Bang Saiful Mahdi menjadi panelis pada hari ini. Kemudian juga yang paling penting adalah untuk publisher, penerbit yang telah berbaik hati ya, mau menerbitkan tulisan yang saya bilang ini adalah tulisan dibuang sayang. Jadi alhamdulillah mereka bersedia menjadi penerbit. Bandar Publishing, penerbit kita di Banda Aceh, yang diketuai oleh Pak Dr. Mukhlisuddin Ilyas. Beliau juga alumni kita di beliau UIN DIN. Tabiah ya, tabiah. Baik. Dan yang pasti adalah terakhir sekali, terima kasih saya sekali lagi kepada adik-adik semua. Ya, okay. Nah, buku ini kalau bisa dibilang juga merupakan seperti memoir perjalanan hidup saya. Jadi saya merekam setiap perkembangan wakaf, baik yang berlangsung di Indonesia, di Aceh dan juga di lanskap dunia. Di setiap ada isu-isu yang berkembang, saya mencoba memberikan kontribusi, baik kritikan, saran, pemikiran dan juga sudah pasti adalah apa yang saya pikir mungkin kalau isu ini begini, penanganannya begini. Jadi ini lebih kepada ketika melihat buku ini saya melihat seperti melihat hidup saya beberapa tahun yang lalu. Contohnya ya, ini juga menjadi ruang yang menjadi saksi pada tahun 2018 lahirnya sebuah artikel yang berjudul Menjadikan Wakaf sebagai Gaya Hidup. Waktu itu ada konferensi, ada seminar filantropi Islam. Pak Hafaz waktu itu masih dekan, wakil dekan ya, Pak Isni juga ada dan Pak Mahdi. Saya waktu itu masih belum ada rambut. Ya, ini betul saya ya. Ya. Jadi Anda bisa melihat perjalanan waktunya ya, alhamdulillah. Jadi itu satu. Yang kedua, kenapa ada panelis Bang Saiful Mahdi? Kalau Anda lihat, kalau yang Pak Isni ini, saya merekamnya dalam pada halaman 59 tentang menjadi wakaf sebagai gaya hidup, kemudian dimuat di Republika sebulan kemudian. Bang Saiful Mahdi dia ada di halaman 109. Saya mengatakan tentang membangun Aceh dengan wakaf. Beliau merupakan tokoh yang sangat sentral bagi para peneliti muda di Aceh. Beliau adalah yang mendirikan The Aceh Institute dan juga IKIOS. Jadi perannya cukup sentral. Dan kenapa ada beliau di situ? Kebetulan waktu itu ada sedikit salah faham ya antara UIN dengan Unsyah. Jadi viral bahwa dengan surat Bapak Rektor Unsyah waktu itu viral. Kemudian kita mengomentari bahwa sejarah kampus kita adalah sejarah wakaf. Dan Pak Saiful mengirimkan beberapa fakta-fakta termasuk buku Darussalam. Ini yang membuat saya melahirkan satu artikel untuk membangun Aceh dengan wakaf. Jadi lebih kepada memoir perjalanan pribadi saya. Kemudian apalagi isi buku ini, bukan isi lah, latar belakangnya. Apapun isu wakaf, saya mencoba untuk menjadi bagian dari diskursus wakaf. Tentu tidak mungkin kita jadi aktor utama. Kita lebih kepada merekam karena kita bukan stakeholders, kita masih sebagai pembelajar. Dan saya punya nasihat kepada adik-adik, ini off the record ya. Kalau belajar wakaf, jangan terlalu serius, nanti nggak siap kuliahnya. Karena wakaf itu kan artinya stand still, tetap. Jadi saya masih tetap belum siap kuliah. Tadi walaupun Bapak Hafaz mengatakan bahwa sama-sama kita di UIA Malaysia, alhamdulillah beliau sudah selesai, beliau sudah melalang buana, saya masih tetap wakaf. Tapi sudah pasti saya juga menemukan beberapa keuntungan lain lagi kenapa tidak siap kuliah. Ini jangan saya sampaikan di sini ya, ini rahasia kita nanti. Nah, kemudian sudah pasti kenapa buku ini saya publish ya? Why I wrote this book?
Yang pertama tadi dibuang sayang. Catatan-catatan yang sudah yang bertebaran di mana-mana, ada yang di media nasional seperti Kompas, ada Republika, media lokal. Ketika saya lihat, sepertinya isunya masih sama. Saya tulis beberapa tahun lalu, isunya masih sama. Contoh ya, 2-3 tahun lalu BWI mengatakan bahwa mereka sedang menggalakkan program menjadikan wakaf sebagai gaya hidup. Saya lihat, I have been talking about this in the past 5 years, so still relevan lah, masih relevan. Alhamdulillah kan. Jadi makanya saya satu timbul motivasi, okey kita bukukan saja. Yang kedua, kawan-kawan seperti Pak Muklis, Bandar Publishing mengatakan, bang, baik ni bah tulisan rol, bukan hanya lomba. Dah bukukan mantang, jut lomba, tapi kita tunggu timing yang tepat, waktu yang tepat. Apa waktu yang tepat? Saya melihat, mengamati perkembangan wakaf, jangan sampai tulisan kita ini menjadi obsolete. Hanya laku dia sebenarnya, hanya relevan. Saya mengamati kembali beberapa isu-isu yang saya angkat ternyata masih belum selesai masalah wakaf, terutama ekosistemnya ya. Akhirnya saya mengatakan, okey Muklis, baik, tapi izinkan saya untuk mendapatkan kata pengantar dari orang yang saya hormati. Kebetulan bekas Perdana Menteri Malaysia Tun Mahathir Mohamad berbaik hati untuk menulis kata pengantar. Cuma beliau ini lain dengan orang yang lain. Kalau kita minta kata pengantar lagi, katakanlah dari si A, tokoh A, mereka minta tolong buat draftnya. Pak Mahathir bukan begitu. Dia tolong, mana draft buku anda? Dia baca draft yang saya tulis. Ada 2 buku sebenarnya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris sedang menunggu beliau menyiapkan kata pengantarnya. Nah, ketika beliau memberikan kata pengantar, itu membuat saya sedikit confident lah ya. Berarti tulisan tanya sang nama bacut lah ya. Jadi kerana tokoh setingkat Godnyan pegah masalah wakaf dan pegah getimbi kata pengantar. Jadi, tapi of course ada beberapa alasan lain kenapa dia mau kasih kata pengantarnya. Baik pegah hendak wandum habis cerita anda. You know, lem pada monet nak wate. Okey, sekarang what is the gist of the book? Apa asal bukunya? Menyodro kalau anda semua mau baca, alhamdulillah. Tidak mau baca tidak apa-apa. Saya kasih inti pati buku ini, the essence of the book. Buku ini bercerita tentang 2 hal. Esensi wakaf yang pertama, yang kedua adalah ekosistem wakaf. Kau selesai kan? Ya dah. Bah lompat terang bacut tu. Apa itu esensi wakaf sebenarnya? Esensi wakaf yang pertama adalah kita mesti semua sepakat ya. Wakaf ini sifatnya ijtihadi. Jadi kalau ada perbezaan pandangan, jangan marah. Terima saja kerana dia ijtihadi. Tidak ada nas yang terang dalam Al-Quran ataupun hadis tentang wakaf, tidak ada. Minyon salah betul Pak Betul tadi. Dol pakai hadis sebab lon hana pakai hadis. Ya. Jadi yang saya fahami wakaf ini ijtihadi. Yang penting adalah tujuan wakafnya bisa bermanfaat untuk manusia. Sampai tujuan, anda mau bentuk bagaimanapun silakan. Jadi ini yang pertama. Nah, berangkat dari situ saya fahami esensi wakaf yang pertama adalah ketika Sayyidina Osman mewakafkan sumur di Madinah. Ini esensi yang perlu kita fahami dan perlu kita ikuti. Apa esensinya? Wakaf as a problem solver, menyelesaikan masalah. Kalau kita gagal memahami esensi yang pertama ini, kita akan menyalahkan kenapa banyak aset wakaf dalam bentuk makam, madrasah dan masjid. Bukan. Itu merupakan refleksi apa kebutuhan masyarakat di waktu itu. Ketika masyarakat semakin banyak, orang perlu tempat solat, dibuka masjid, diwakafkan masjid. Orang perlu sekolah, dibuat biasanya bangunan sekolah itu di madrasah di samping masjid. Ketika orang banyak meninggal, perlu orang meninggal, perlu kubu, lahirlah makam-makam yang dari wakaf. Jadi ini merupakan refleksi bahawa wakaf ini menyelesaikan masalah. Dan apa yang menjadi kuncinya, apa yang perlu kita fahami, esensi ini, produknya bisa macam-macam. Kan tadi sudah ada tanah, ada masjid, ada sekolah, ada makam. Sekarang dalam perkembangan zaman ada orang bilang wakaf uang dengan berbagai macam variasinya. Ada cash wakaf link deposito, cash wakaf link sukuk, ada lagi cash wakaf
link peer to peer, dan segala ada wakaf asuransi, minta maaf hampir lupa Banjal. Wakaf asuransi. Jadi berbagai macam produk ini merupakan refleksi tentang untuk solving the problem dan juga untuk bagaimana kita optimizing the potential of wakaf. Jadi produknya bisa apa aja, tidak masalah. Ini esensi yang pertama. Esensi yang kedua adalah, mungkin saya minta maaf kalau ada kawan-kawan yang sudah pernah mendengar ini cerita yang sama, karena nama juga wakaf. Cerita sama-sama Sabi. Yang kedua adalah esensi wakaf adalah income generating. Kemudian awak Malaysia menjana pendapatan. Apa bahasa Indonesia yang betul? Menjana pendapatan, menghasilkan pendapatan lah ya. Nah, biasanya kalau orang belajar wakaf, mereka akan mencari berbagai macam rujukan ke ayat Quran tentang masalah infak biasanya ya. Ada yang pahala berkali-kali ganda, berlipat ganda. Saya tidak masuk ke situ. Saya lihat ayat Al-Baqarah 219. Tapi ketika saya bilang ayat ini, biasanya orang akan protes. Pak, itu ayat tentang judi dan khamar. Apakah betul begitu? Siapa yang bisa hafal ayat ini? Siapa yang bisa hafal Quran? Pak Fitriadi, coba baca ayat 219. Atau Pak Hafaz? Atau Bahlun Wantang lah. Lun ayatnya dah hafal, baca-baca lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'un linnas wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Jangan lagi ustaz lo kan? Jadi ayat bagian pertama ini selalu kita bahas, mungkin dalam khutbah Jumat 52 kali setahun, hampir setengahnya ayat ini masuk. Ketika bulan puasa, hampir setiap malam masuk. Kultum subuh, kajian selepas zuhur, kajian sebelum buka puasa, ini masuk. Bahaya judi, sekarang ini judol segala macam kan, bahaya arak, khamar. Tapi kita lupa, ayat ini kan titik sini, koma. Apa sambungannya? Wa yas'alunaka maza yunfiqun. Dan ditanya oleh sahabat Bapak Muhammad, apa tak nafkahkan, apa tak infakkan? Jawabannya adalah qulil afwa. Katakanlah hai Muhammad, kelebihan. Kelebihan apa? Dari yang kita perlukan. Surplus. Ujung ayat apa yang dah baca? Kasih nama dah. Okay. Kazalika yubainullahu ayatihi la'alakum tatafakkarun. Jadi bagian kedua ayatnya adalah perintahnya pegah di Gurelong, Tan Sri Abu Bakar yang juga berkata pantar pegah. Ini merupakan indikasi perintah Allah kepada kita supaya umat Islam ini harus menjadi umat yang surplus. Surplus society, surplus community. Jadi menyohana surplus kiban tabuh zakat. Kiban tab pedang sekular macam-macam. Nah, nyo ke yang mungkin esensi kedua dari wakaf. When we talk about wakaf, it has to be income generating. It has to be menjana pendapatan. Kedua, nyo kamu form esensi je kan, yang pun menang untuk selesai masalah, yang kedua untuk menjana pendapatan. Jadi menyona wakaf kena nak hasil lah. Tanya Aceh jamun hayu Aceh ni. Orang Aceh hotel wakaf hana wakaf masjid bentang. Wakaf umang cin, nak ke umang sara. Na blang, na lampu, ni hasil lampunya je ke untuk biaya masjid. Terima kasih Bang Saiful, selamat datang. Ya. Silakan Bang Saiful. Ya. Jadi Bang Saiful Mahdi, kita ucapkan selamat datang ke sini. Seperti yang saya sampaikan tadi, beliau juga merupakan mewarnai perjalanan buku ini. Nah, selesai masalah esensi wakaf. Bang Saiful, lu baru pegah asal buku. Asal buku yang pertama, lu bahas dua lah, esensi dan ekosistem. Okay, good, right. Thank you very much. So yang kedua tanya bicara ekosistem. Ekosistemnya, ekosistem wakaf na padum, na limang, lambungnya bukan limang. Yang pertama adalah konsepsi, yang kedua regulasi, yang kelima governance, tata kelola, yang keempat nazir yang terkait dan pegah masalah profesionalism lah. Yang kelima yang paling penting, pembiayaan je. Jadi limang perkaranya. Jadi konsep, okey, pada pegah tahu sahabat baca lah. Yang hanlam pegah mandung, sang lum ke hana depu baca atau buku kan. Konsepsinya tanya bunuh kan sepakat wakaf adalah ijtihad. Jadi macam-macam. Nah yang pegah wakaf sementara.
wakaf selamanya, itu konsep wakaf. Nah, yang pegang macam-macam wakaf. Nah, wakaf benda bergerak, nah wakaf benda tidak bergerak. Nah, pegang wakaf umum, nah pegang wakaf khusus. Nyo urang don apa nak pegang halih kan? Urang syariah mandum kan kamu form. Ya. Jadi nyan konsepsi wakaf berbagai macam nacit untuk na wakaf sabote pegang wakaf musyarak. Contoh dah pegang Pak Hafaz orang kaya ngikutnya waktu segolong yang meninggal gewakaf untuk berah wakaf musyarak. Sebagian hasil je kepada umum, sebagian kepada anak kena keluarga kau nyan. Nyo wakaf musyarak. Nyan doable. Nyo tapi konsep tanya nyo hana tanggung ile. Nyo kadingui de urang kampung Mas Saiful, trust and endowment. Mas Saiful alumni dari Cornell University Pak Isni pi alumni daripada apa? US. Lontuang Hafaz tanya toto wantang lah negara jiran Malaysia. Gombak. Kamu lah mutun. Jadi nyan yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan regulasi. Regulasinya yang katente lah tanya Indonesia nak undang-undang dan peraturan turunan je lagi PP peraturan pemerintah, peraturan Menteri Agama, peraturan BWI yang buat tanya sino nak apa dah pegah peraturan kanun na peraturan Baitul Mal dan segala macam je. No aturan wakaf yang na. Tapi tanya kena ingat undang-undang wakafnya truk katilat. Truk 2000 lu pegah bacut sejarah undang-undang wakafnya. Sebenarnya nyo lahir daripada BNPK hana fungsi konferensi lagi nyo. Kaya makna ji. Undang-undang wakaf itu lahir daripada sebuah konferensi di Batam tahun 2002 bawa tanya. Kebetulan yang pegak ji pik dengan Pak Hafaz lah Pak Triple IT. Prof Aslam Hanif segala macam lah orangnya. Jadi timbul kesadaran bahawa mandum peserta termasuk adanya almarhumah Profesor Suatu Hasanah wakaf tanya pakan lagi-lagi hanam ho tahu dia dah pegah tanya apa wakaf kan cecoh dia pegah baru mehmoh wakaf ji. Jadi wakaf mehmoh dia orangnya pegah okey tanya perle sabah badan nanji BWN kan Bang Wandi Badan Wakaf Nasional. Akhirnya komitenya pegah bak kemenang intak surat bak Sesnek laki pegat Badan Wakaf Nasional. Sesnek balah pakan hana pegat undang-undang delay banget putra pegat dasar hukum ji lebih keng yang bak masa presiden ji pegatlah kemenang rancangan undang-undang wakaf mengadakan sebanyak 42 pertemuan dengan berbagai pihak. Pi bagah 15 bulan undang-undang diundangkan. Watanya kam kantor presiden kapak SBY kamu pegah di Malaysia aja SBY. Buat bulan 10 2000 na padum-padum undang-undang jino yang tua ke pertama yang pegat seolah-olah pemerintah cok aset masyarakat kan sebenarnya undang-undang hana mengatur. Yang kedua juga otakalan lontanya yang usaha bahafaz padum na aset wakaf di Aceh goyang pegah this number lontanya Pak Fatri Adi ke pegah lembu la ilom pada ke bahasa Arab rakam lain ke pegah. Jadi lontanya 45 orang dan 6 macam 6 figures mempapakan katanya dua ada pertama dalam undang-undang wakafnya adalah kewajiban mengadakan sensus. Nyo yang nak pegak so India. Di India yang baca undang-undang wakaf India, bab kedua langsung sensus aset wakaf. Dana haji dibebankan kepada state masing-masing, maknanya provinsi masing-masing lah. Yang ke aset wakaf India lebih tertib, awaknya na sistem janji WAMSI. Wakaf Management System of India. Menyo Aceh WAMSA lah tu kan. Yang tugas Pak Afah lah dengan lain tino. Jadi nyo hana dalam undang-undang. Tapi terlepas daripadanya, tanya undang-undang kana cukup progresif. Progresif undang-undang wakaf tanya. Undang-undang wakaf mengakui jed wakaf sementara. Nyo sebuah hal yang cukup progresif. Yang orang luar baca, orang Malaysia yang baca undang-undangnya pegah, mahir dah Indonesia. Kamu wantang isunya wantang hal lagi pegah lah. Malaysia kalau nak konsepnya secara undang-undang walaupun orang pebut tu. Tapi Indonesia kana 2000 yang regulasi. Yang kedua governance, nyo yang tanya hak bacut. Terlalu banyak pemain. Ada Kemenak, ada Badan Wakaf Indonesia, ada Kementerian Pertanahan BPN, ada Bank Indonesia, ada OJK, ada Kementerian Keuangan. Datang ke Aceh ada BMA, ada banyak pemain-pemain lah dalam bidang wakaf. Tapi sayangnya mereka kurang koordinasi.
Nyoke yang pakan wakaf tanyo hana direction. Ini disedari oleh pihak berkepentingan di Jakarta ketika mereka menyiapkan dokumen yang namanya Peta Jalan Wakaf Nasional 2024-2029. Tapi kalau kita lihat dokumen itu, kita sayang. Ada beberapa kelemahan yang fundamental, termasuk ada indikasi plagiat. Ya, dokumen nasional 6 plagiat. Nyatanya Bapak Saiful Mahdi ke hampa ya Bang ya. Kenapa saya bilang ada indikasi plagiat? Ketika bicara masalah indeks wakaf, mereka menyampaikan bahwa wakaf dikelola oleh secara part-time, separuh masa. Data ini diambil dari data penelitian Ibu Profesor Amelia Fauzia dan kawan-kawan, Pak Khairi Rahman Mualim, pada tahun 2005, ketika mereka mengadakan kajian di 11 provinsi, melibatkan 500 lembaga wakaf dan zakat. Tapi hanai sebut langsung bahwa icok sumber dari sinan. Bahkan di daftar pusakaan pi hanai sebut. Jadi dokumennya kan patut BWI dan NKS kena open bacut lah, bawahnya kena perbaiki. Bayangkan kalau misalnya kawan-kawan di UIN Jakarta selaku pihak yang punya penelitian ini, dan mereka ada beberapa buku dari hasil penelitian itu, melakukan protes apa yang terjadi. Tapi alhamdulillah Ibu Amelia Fauzia dia berbesar hati, dia bilang, kamu tanya baik fikirnya lah, Indonesia yang penting wakaf kau okey, awanyan pemaah lah kesilapannya. Tapi tanya sebagai student tu menyodong skripsi ni pegat, mungkin hanya pemaah di Pak Afas kan, pemaah Pak Fitriadi segi kecil Jadi pegah yang segi yang keleh. Yang keput sok kelola wakaf. Yang di undang-undang dipegah ada nazir wakafnya. Nazirnya ada 3 ya, ada individu, ada organisasi, ada badan hukum. Individu jangan baik fikir sidro kan. Yang dimaksud individu dalam undang-undang itu adalah minimal 3 orang. Kenapa 3 orang? Untuk menghindari kalau meninggal nazir, contoh ya, long dipercaya di Pak Saiful Mahdi untuk nazir wakaf. Meninggal long baik fikirnya ada demit loan, ada demit. Diusahakan minimal 3. Ini yang baru. Dan yang lepas nak perbaiki lah. Tapi untuk ke depan semakin menarik adalah ketika bank juga diberikan hak untuk mengelola wakaf. Dan ke depan yang saya dengar dari diskusi di Jakarta ini, mereka akan memberikan peluang kepada semua pihak untuk mengelola wakaf, baik sebagai nazir ataupun sebagai mitra. Ini semakin interesting lah. Di perkembangannya semakin menarik juga bagi kawan-kawan yang berminat dalam bidang wakaf. Yang terakhir adalah tentang dalam bukunya ekosistem pendanaan. Pendanaan wakaf nyo hal yang cukup krusial. Sebab tanpa pendanaan, tanya hanjit pegat pengembangan wakaf. Lebih wadah baca tu, pengembangan wakaf biasa nalhe. Kalau pergi Pak Fitriadi. Nalhe ada 3 macam pengembangan wakaf. Yang pertama di wakaf development. Contoh, saya punya tanah, saya wakafkan, kemudian saya membuat apa di situ sesuai dengan lokasinya lah, dengan potensi, mau buat masjid kah, mau buat sekolah kah, mau buat kompleks bisnis. Itu namanya pengembangan. Yang kedua, secara garis besar yang kedua adalah rejuvenasi. Contoh dah pegah. Tak kala bangunan sekolah tanyo yang wakaf, bangunan-bangunan yang hanagat le, nyo tamita belanja bacut, tak pelagak bacut lah. Perawatan macam-macam renovasi, nyo ikut konsep kedua, rejuvenasi. Yang kelih, akuisisi. Contoh akuisisi. Ada usaha yang berjalan bagus, ada bisnis yang berjalan dengan baik. Jadi kita dengan dana wakaf kita beli bisnis ini, namanya akuisisi. Ini juga adalah bagian daripada pengembangan wakaf yang sudah dilakukan di beberapa tempat. Saya pikir ini saja yang ingin saya sampaikan. Kesimpulannya adalah bahwa buku ini memberikan sebuah cara pandang tentang wakaf, bukan yang baru tapi juga perspektif yang sedikit berbeda. Yang kedua, saya meliputi 2 hal, esensi dan ekosistem. Nyawantang lagi lontuan untuk terpedalam daripada dalam sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab menyepak Jokowi bahasa kejut tangan sepeda. Saya tidak mampu sepeda. Saya kasih buku saya nanti insya-Allah kepada yang bertanya lah. Tapi pertanyaannya harus ada esensi juga lah, asal tanya. Pak Jokowi pi hendak gebi tangannya dengan asal tanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dikasih aplaus untuk Pak Fahmi Nasir.
Masya Allah pemaparan yang luar biasa ya. Jadi tadi Pak Fahmi M. Nasir itu sudah memberikan capture secara singkat bahwa buku ini akan berbicara terkait dengan sistem, akan berbicara terkait dengan esensi dan juga berbicara terkait dengan ekosistem. Kalau tadi dalam pemaparannya Pak Fahmi sudah menyinggung beberapa kali, Dr. Saiful Mahdi alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Dr. Saiful ini terkenal sebagai peneliti dan pengkaderan peneliti-peneliti muda. Dan alhamdulillah juga diberi kesempatan juga dimentori oleh Pak Saiful Mahdi di Aceh Institute. Dan boleh mungkin ini baru sampai langsung ditodong nggak apa-apa ya Pak Saiful Mahdi, sesuai arahan daripada ayahanda kita. Jadi kami minta kesediaannya langsung kepada Dr. Saiful Mahdi untuk diberikan kesempatannya. Kepada Pak Saiful kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah bisa bertemu dan belajar kembali dari Prof. Yusni Sabi, ayahanda kita bersama, guru kita bersama, mentor agung untuk saya. Alhamdulillah Prof masih sehat dan ini harusnya menjadi pengingat untuk kita. Beliau masih sehat, sementara saya kayaknya tidak sesehat beliau. Makasih Bang Furkan, Pak Dekan dan jajarannya, ibu-ibu dan bapak peserta. Ada teman dari Jakarta saya dengar tadi, saya ikut dari awal, jadi I don't miss anything, alhamdulillah. Thank you Pak Prof Hafaz, Pak Dekan muda hebat kita ini karena membagikan link YouTube. Ini bedanya Dekan nggak milenial ya. Dekan milenial lah ini ya. Dekan milenial dengan dekan-dekan senior sebelumnya gitu ya. Begitu acaranya ini live di YouTube, alhamdulillah saya bisa ikuti, so I don't miss anything. I was listening from the beginning, Pak. Jadi alhamdulillah. Terima kasih untuk undangannya Prof Hafaz dan teman-teman di FEBI yang makin keren aja dari tahun ke tahun. Dan selamat Dr. Fahmi, saya panggil doktor, Profesor ya. Kalau untuk urusan wakaf mungkin Profesor insya Allah. Profesor Fahmi M. Nasir. Kalau untuk urusan wakaf beliau Profesor. Apalagi dibandingkan dengan saya, begitu ya. Saya bangga sekali buku ini diantarkan langsung oleh Prof. Fahmi waktu saya ada kunjungan singkat ke KL. Jadi disempat-sempatkannya untuk datang di tengah malam. Jadi sempat tadarus sampai jam 2. Baik, untuk mungkin karena sebagian besar audien adalah adik-adik mahasiswa, generasi muda, sebagai pemantik mungkin ada di buku ini, kalau nanti teman-teman bisa baca. Saya juga tadi dengar saya disebut karena pernah memforward koran Darussalam atau apa waktu itu, mingguan Darussalam atau majalah Darussalam, majalah Sinar Darussalam, yang kemudian ternyata justru menjadi bahan penelitian Prof. Fahmi ini sampai menjadi lebih lengkap gitu ya, sehingga saya baca informasinya, wah ternyata luar biasa. Yang berkenaan dengan kita, terutama untuk adik-adik di sini, adik-adik nggak akan ada di sini tanpa wakaf, nggak akan bisa belajar di UIN Araniri sekarang ini seandainya tidak ada wakaf dari masyarakat Aceh yang mendirikan kampus Darussalam ini. Ini di halaman 185, Bang Fahmi kita ini mengutip majalah Sinar Darussalam halaman 205, ada informasi tentang Badan Wakaf Jamiah Araniri yang didirikan pada 31 Desember 1962. Salah satu tujuan yayasan itu adalah untuk membantu IAIN Al-Jamiah dalam arti yang seluas-luasnya
atau dengan kata lain untuk melengkapi santunan kehidupan IAIN. Jadi kita tidak ya mungkin ada IAIN atau UIN dalam bentuk yang lain tidak semaju dan sehebat ini tanpa adanya wakaf yang dimulai sejak tahun 1962 itu. Saya nggak tahu ini apa jadi dasar apa, karena ini jelas namanya Badan Wakaf Jamiah Ar-Raniri. Mungkin Prof yang bisa bantu kita untuk membuka kembali tabir sejarah itu, kemana ini Badan Wakaf ini. Apakah sekarang UIN Ar-Raniri punya Badan Wakaf? Atau malah tidak, karena semuanya nggak tahu milik siapa atau tidak kedengaran lagi. Jadi itu sebagai pengantar supaya teman-teman terutama generasi muda, adik-adik mahasiswa ini tahu betul gitu ya pentingnya wakaf ini. Dan suatu saat insya Allah jadi agnia, jadi orang-orang kaya yang bisa menjadi pewakaf. Nah di sisi yang lain, salah satu yang paling mengkhawatirkan saya, kalau teman-teman di FEBI pasti ini adalah pejuang-pejuang anti riba semua, ya kan? Cuma beberapa kali saya belajar dari Prof. Hafaz dan diikutkan dalam WA grup pegiat ekonomi Islam. Saya belajar banyak di situ. Cuma saya bagian yang suka nakal, suka memprovokasi dan bertanya hal-hal yang mungkin remeh-temeh bagi ahli-ahli di bidang ini, ya. Termasuk saya memaknai riba dalam arti yang mungkin tidak sama atau tidak konvensional, ya. Lebih parah lagi karena sebagian kita menganggap riba itu sekedar bunga bank. Itu kan pemaknaan riba yang paling sempit sebenarnya. Tapi kalau saya memaknai segala sesuatu yang ditumpuk-tumpuk, harta, properti, uang, jabatan bahkan, yang ditumpuk-tumpuk dan menjadi tidak berguna atau mubazir atau tidak produktif. Jadi ilmu juga, ya, ilmu yang ditumpuk-tumpuk tidak berdaya guna, bagi saya itu adalah bentuk riba juga. Karena kalau yang paling sederhana memang kita bayangkan kenapa bunga bank jelas riba, ya, karena dengan mudah orang yang kaya bisa makin kaya dengan meletakkan 5 miliar di bank, itu dapat 120 juta per bulan, kira-kira seperti itu. Nah dengan 120 juta per bulan pasti seseorang hidup sangat senang gitu ya. Tapi apa yang terjadi seringkali ya ini penumpukan ekonomi yang tidak produktif, ya. Dan bagi saya itu pesan Islam yang sangat jelas. Kita harus rajin, harus kerja keras, harus terus berbuat dan produktif, bermanfaat untuk orang lain. Ya, ketika kita bisa hidup dengan santai setelah menumpuk demikian banyak kekayaan, termasuk kekayaan ilmu, maka kalau prediksi banyak orang, banyak ahli, yang terjadi adalah kerusakan, kemerosotan, kebusukan, dekadensi, ya. Dan kita bisa lihat itu bagaimana fenomena yang kaya makin kaya, sementara yang miskin makin miskin, karena pola kapitalisme yang bagi saya Islam juga mengakui kapitalisme. Ini sempat belajar sama Prof. Hafaz juga tentang ekonomi yang berbasis nilai-nilai gitu ya. Maksudnya apa? Islam itu kan menganjurkan kita berada tangan kita di atas ketimbang tangan di bawah. Alias kita memang dianjurkan untuk jadi orang kaya, hidup sejahtera, punya properti,
Jadi Islam mengakui individual property right seperti kapitalisme. Ya, kita dianjurkan untuk menjadi orang kaya agar kita bisa lebih bermanfaat untuk orang. Ya. Tapi Islam jelas melarang riba dalam bahasa sederhananya, atau penumpukan harta dalam bentuk apapun termasuk ilmu yang berlebihan dan tidak produktif. Yang paling sederhana, saya karena bukan ahli bidang ini, saya memahaminya dari apa yang saya tangkap dari diskusi orang. Misalnya, kenapa emas yang ditumpuk kena wakaf? Emas yang tidak dipakai, yang tidak dimanfaatkan itu, kena zakat. Sementara yang dipakai tidak kena zakat. Itu kan paling sederhana. Karena itu Islam melarang menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk ilmu, menumpuk-numpuk jabatan, atau menumpuk properti dalam bentuk berbagai bentuk. Kalau dia tidak bermanfaat, ya menumpuk-numpuk saja itu jelas tidak bermanfaat. Ya, karena itu sangat dianjurkan kalau kita punya kebun yang nggak dimanfaatkan, berikan kepada orang kampung, orang miskin untuk menggarap misalnya, bagi hasil. Paling tidak dengan cara seperti itu. Atau kalau memang nggak sanggup mengelola sendiri, ya wakafkan saja. Kira-kira begitu ya. Jadi ya saya sering punya pandangan seperti itu, ya termasuk untuk mempertanyakan, termasuk Pak Dekan kita gitu ya. Beliau dengan segala ilmu profesor dan jabatan dan berbagai-nya, kalau tidak cukup manfaatnya untuk umat, itu praktek riba juga. Udah jadi profesor, udah jadi doktor, udah jadi dekan, masih merasa yang di luar kemampuan Pak Saiful. Saya ini kan hanya dosen biasa gitu ya. Udah doktor tapi masih mengatakan lemah gitu, masih menganggap dirinya lemah. Masih kemana-mana membicarakan tentang gaji le hansip. Ini sudah doktor. Makanya saya agak pesimistis dengan kawan-kawan yang sudah doktor tapi masih ngeluh kebutuhan dasar. Nah, tapi lebih repot lagi, sudah profesor doktor, sudah kaya raya, nggak cukup-cukup. Nggak cukup jabatannya, nggak cukup propertinya, ditambah-tambah terus. Pertanyaannya bukan nggak boleh, tapi apa manfaatnya untuk orang di sekitarnya, untuk umat, untuk Aceh secara umum. Nah karena itu ya kita hanya dengar-dengar cerita tentang hebatnya wakaf Haji Bugak, Habib Bugak di Mekah sana, atau kita menikmati bagi hasil dari lembaga wakaf Jamiah Ar-Raniri seperti hari ini gitu ya. Nah jadi mungkin saya diundang oleh Bang Fahmi juga mungkin untuk memprovokasi pemikiran seperti itu. Tapi ya contoh-contohnya tadi mungkin belum sempat disinggung bagaimana sebenarnya dunia sivilisasi atau peradaban, berbagai peradaban yang lain termasuk peradaban barat itu justru bangkit karena memanfaatkan wakaf. Perguruan tinggi utama yang top termasuk Ivy League Universities seperti Cornell, Harvard dan lain-lain itu hebatnya karena wakaf. Dalam bahasa mereka namanya endowment fund, dana endowment. Dan saya ikut menikmati di Cornell karena itu kampus swasta yang sebagian kecilnya diwakafkan untuk rakyat New York, sehingga dia menjadi satu-satunya di Ivy League Universities, Prof, yang ada statutory college-nya. Jadi tidak semua endowed college ya. Saya karena datang dari Indonesia dengan beasiswa terbatas memilih yang statutory college, karena kalau yang endowed college itu jauh lebih mahal.
lebih mahal dari beasiswa yang mungkin ya, karena dengan beasiswa saya nggak cukup gitu, beasiswa saya hanya cukup untuk 1,5 tahun kuliah. Alhamdulillah dengan ilmu bisa bertahan sampai selesai dengan jualan statistik ya, karena saya orang statistik, menjadi teaching assistant, mendapat teaching assistantship pada tahun kedua sampai selesai, jadi mengajar dan menjadi pembantu dosen. Dan bersyukur karena 1,5 tahun pertama ya dapat dana dari rakyat New York lah, bisa dibilang begitu ya, dan menikmati bagi hasil dari wakaf Cornell ya, yang punya endowment fund, salah satu yang dana wakaf yang salah satu yang paling besar. Nah, alhamdulillah saya dengar di perguruan tinggi di Indonesia sudah mulai juga ada dana abadi ya, Indonesia sudah mulai dana abadi, saya kira UIN juga sudah punya. Saya dengar IPB University, atau dulu kita sebut IPB saja, salah satu yang cukup maju di bidang wakaf ini, karena kepemimpinannya juga peduli dengan isu wakaf. Demikian juga dengan ITS. Mungkin itu, sekali lagi saya terima kasih, dan ternyata nama saya disebut-sebut juga, jadi terima kasih lebih banyak lagi pada Dr. Fahmi. Alhamdulillah. Saya mungkin sekedar urun rembuk tentang pandangan saya tentang wakaf ini ya. Jadi mari sama-sama kita pelajari lebih untuk teman-teman mahasiswa, fokus, dan ini akan menjadi I don't know, I don't want to put it as an alternative way. Tapi ya jalan yang sayangnya justru sudah dibuktikan di banyak wilayah dan peradaban lain. Ya. Yang sebenarnya dulu dibuktikan di zaman puncak peradaban Islam. Ya. Nah, mungkin Dr. Fahmi nanti bisa setelah Prof. Yusni, atau bisa cerita lagi, atau mungkin teman-teman mahasiswa udah tahu dari Prof. Hafaz ya, sejarah wakaf. Saya dengarnya dari Prof. Fahmi gitu ya, diambil dari peradaban Islam dan justru berkembang ya. Dan kita banyak dengar ini dan seolah-olah dicocok-cocokkan gitu ya. Tidak, karena memang dalam kenyataannya begitulah kenyataannya. Peradaban dunia naik dan turun, peradaban Islam pernah luar biasa, dan saya percaya itu salah satunya ya karena wakaf, karena orang kaya, orang berilmu membagikan harta dan ilmunya kemana-mana, bukan hanya di dunia Islam, bahkan ke dunia di luar dunia Islam, sehingga Islam menjadi peradaban yang agung dan terkemuka. Kapan Islam mundur? Ya ketika kita tidak lagi membagi ilmu dan kekayaan kita, sibuk menumpuk-numpuk untuk diri kita sendiri, menjadi korup, dan karena itu kemudian kita tidak lagi bisa menjadi bangsa terlebih di dunia. Gimana mau menjadi bangsa terlebih kalau kita tidak punya kelebihan? Gimana kita menjadi agung, uber alles ya? Prof. Yusni pernah ya semua bangsa mengklaim bangsanya sebagai bangsa terbaik di dunia gitu ya. Kita mengklaim orang Yahudi dikutuk karena mereka menganggap diri kaum terbaik di dunia. The chosen people gitu ya. Bangsa Arya, Jerman akhirnya menjadi fasisme Nazi di bawah Hitler dengan slogan Uber alles, bangsa terbaik adalah bangsa Arya gitu. Orang Aceh apa kurang? Selalu menganggap dirinya bangsa terlebih atuh rung dunia, bangsa yang terhebat di atas panggung dunia. Tapi yang namanya terlebih atau terlebih atau adalah cirinya apa? Orang yang lebih itu cirinya memberi, bukan mengambil. Nah sayangnya kita sekarang ini kebanyakan kita sibuk mengambil, lupa memberi. Nah, ya. Nah termasuk adik-adik mahasiswa ini, jangan bilang oh ilmu saya belum cukup. Dalam Islam dikatakan sampaikan walaupun satu ayat. Dalam pedagogi modern, cara terbaik menguasai suatu ilmu itu adalah menguasai apapun ya, adalah dengan mengajarkannya pada orang lain. Nah ini bisa cerita panjang kalau udah sampai ke model motivational talk seperti itu gitu ya. Tapi saya
berani mengatakan itu karena saya saksi hidup bagaimana gara-gara saya mengajar bahasa Inggris waktu kuliah, padahal saya bukan orang bahasa Inggris, saya jurusan statistik. Mengajar bahasa Inggris karena terdesak, perlu uang. Gak bisa apa-apa sebenarnya bahasa Inggrisnya ya, tapi kelebihan guru kan lebih 1 hari aja gitu ya. Sebelum masuk kelas ngajar, tapi saya total mengajar penuh perhatian, bukan sekedar untuk cari uangnya. Saya pernah mengajar bahasa Inggris mulai kelas 4 SD sampai kelas 3 SMA. Sehingga di akhir saya kuliah di ITS di Surabaya itu 1 tahun itu saya sisakan memang untuk ngumpulin duit sebelum pulang kampung. Dengan mengajar penuh dan menunda skripsi. Nah, alhamdulillah waktu pulang di sini di tes TOEFL karena semua dosen muda wajib ikut pelatihan TOEFL untuk disekolahkan lebih lanjut. Saya dapat TOEFL-nya 617. Waktu itu belum ada bahkan dosen jurusan bahasa Inggris yang punya TOEFL di atas 600. Saya dengar almarhum Pak Zahlul pernah dapat 600. Tidak 600. Saya dapat 617 belum pernah ke luar negeri. Kalau ditanya sama orang apa rahasia Bapak bisa dapat skor TOEFL 617, saya kontemplasi, refleksi, saya simpulkan karena saya dulu pernah mengajar bahasa Inggris anak kelas 4 SD yang bocil-bocil itu menunda skripsi. Ini sedang cari alasan. Menunda PhD-nya gitu. Jadi mengajarkan sesuatu pada orang itu adalah cara terbaik untuk menguasai apapun yang mau kita kuasai. Jadi kalau apa ini yang paling sulit di FEBI apa? Financial econometrics. Ekonometrika gitu ya. Wah, itu paling ditakuti mungkin ya. Belajar sedikit, tahu sedikit, ajarin langsung kawannya. Nah, nanti dengan cara seperti itulah Anda akan menjadi ahli ekonometrika. Kalau untuk bahasa Inggris sampai sekarang saya masih mau diuji lah, kalau berani diuji sama dosen bahasa Inggris sekalipun untuk materi bahasa Inggris. Demikian, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Dr. Saiful Mahdi. Kalau bisa saya simpulkan, tadi Pak Saiful Mahdi itu mempertebal apa yang disampaikan oleh Pak Fahmi Nasir. Bagaimana tadi di awal disampaikan bahwa esensi wakaf itu mendorong kita untuk menjadi surplus society. Namun di sini juga diwarnai lagi, ditambah lagi warnanya oleh Pak Saiful Mahdi bahwa surplus society itu juga harus ada kekuatan sharing power ya. Bagaimana bukan hanya surplus society saja, tapi juga bagaimana kebermanfaatan, bagaimana keberdayaan, sehingga akhirnya kita sebagai umat Islam itu mempunyai girah dan kebanggaan atas instrumen ekonomi Islam, ya ini wakaf, dan juga bagaimana hal itu akhirnya melahirkan kemandirian bagi kita semua. Selanjutnya ini kita mintakan juga bagaimana ini tadi sudah diwarnakan lagi oleh Pak Saiful Mahdi, maka kita minta kesediaan ayahanda kita Prof. Yusni Sabi untuk makin mewarnai diskusi kita pada hari ini. Kepada Prof kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Yang kita muliakan Bapak Dekan FEBI, para panelis, penulis buku wakaf, dan tamu-tamu hadirin sekalian yang sangat kita hormati. Saya hadir di sini untuk belajar. Jangan lupa. Ya, tidak aneh ya. Di usia 80 tahunan, 80 plus. Begini Pak, masih muda ya. Dan tidak ada seperti kata beliau ini istilah pensiun. Jangan ya. Jangan ngomong, aduh saya nggak sanggup pergi. Gimana saya nggak anggap ini tadi
Prof. Fahmi Nasir jam 7 sudah ke rumah tadi, saya jemput katanya. Kenapa saya bawa tongkat dan pegang di tangan? Karena saya profesor. Kalau saya jenderal, saya pakai di ketiak. Jadi bukan menunjukkan kelemahan. Sudahkah Bapak pensiun? Kalau Tuhan nanti suatu saat mempensiunkan saya, baru saya akan pensiun. Ini tidak main-main. Yang kalimat sebutkan tadi itu memang menyentuh saya dan saya telah menjiwainya. Tidak ada berhadapan dengan orang, aduh, tidak ada duit ini, aduh belum makan, aduh lapar. Kita selalu lapar, selalu tidak cukup, tapi bukan itu yang kalimat-kalimat yang kita ucapkan. Maaf, saya sudah pensiun, nggak usah lagi ikut. Apakah ini buktok ini kan bukan ditulis oleh rektor, bukan oleh profesor. Padahal sudah profesor. Jangan lupa, profesor itu bukan keajaiban. Bahasa Inggrisnya profesor, profesional. Bahasa Arabnya ustadz. Saya sejak tahun 65 sudah dipanggil ustadz di kampung, Pak. Saya ngajarkan anak ngaji. Jadi dapat profesor kemudian bukan lagi keajaiban. Maka jangan kagum. Dipanggil profesor sama ustadz. Ustadz Nasir Fahmi, ustadznya dalam bidang wakaf. Baik, teman-teman sekalian, saya tidak bicara kepada para dosen. Ini Anda mahasiswa, Anda mitra kami, ya, mitra saya, mitra Prof. M. Nasir. Bagaimana yang beliau jelaskan tadi ya, kerangka inti buku ini penting sekali ya kan. Hati-hati membaca harfiah ini tidak selalu sama dengan apa yang beliau niatkan menulisnya. Hati-hati. Saya juga mengajar, saya juga menulis, saya juga membaca. Hati-hati, kita selalu saja. Kenapa Quran satu tafsir ada lebih 1000? Inilah dia. Variasi daripada intelektualitas kita, ya, kecenderungan kita, lingkungan kita, kebiasaan kita, adat istiadat kita, macam-macam. Ya, jangan lupa. Oleh karena itu, para ananda sekalian, ingat saya katakan kepada para mahasiswa, saya masih merasa seperti dosen aktif, dan saya masih aktif mengajar di pasca sarjana di usia 81. Jangan lupa, ingat, tidak ada orang tanya pensiun, tidak ada pensiun. Saya dulu satu kelas di Fakultas Syariah dengan ayahanda Pak Dekan ini, Pak sahabat saya selalu duduk bersama satu kelas, Pak Sofyan Saleh, ayahanda Pak Profesor Furqan, ya, dan beliau segar sampai sekarang. Saya kunjungi ke dayah beliau. Begitulah artinya, tidak ada bicara pensiun. Kalau umur mungkin lebih saya sedikit daripada beliau, tapi beliau segar. Kenapa? Tidak ada istilah tidak bermanfaat ini, Pak. Ini yang penting sekali ya. I am not useless and never useless. I want to be useful. Saya ingin bermanfaat. Ya. Kalau saya merasa ini baik, ini bermanfaat, saya siap. Ya. Jangan katakan, wah jangan sayangnya Pak itu sudah tua kakek. Kalau cucu saya panggil Abusi, asal kalau keluar ambil tongkat itu dia yang ambil, bawa lari. Belas saya tidak mau bawa tongkat, ya kan? Masa saya anggap saya ini tongkat profesor, bukan tongkat orang tua kan begitu. Baik, ingat, ini penting sekali kita bacalah, fahamilah ini baik-baik ya. Tapi jangan anggap ketika Anda baca Anda sudah paham masalah wakaf. Hati-hati. Kenapa wakaf terbengkalai di Indonesia, khususnya di Aceh, Pak? Ini wakaf kan sudah ribuan tahun. Wakaf ini setelah dilakukan oleh umat Islam ribuan tahun. Kenapa? Tadi kata beliau, adanya masjid, adanya sekolah, adanya kuburan, ada sekarang bahkan sekolah, kan? Rumah sakit, wakaf dari wakaf. Tapi jangan lupa, ketika itu tidak dikembangkan secara profesional di kampung-kampung, bayangkan seharusnya setiap kampung itu semua yang ada di kampung ini dari wakaf. Tapi mana lagi? Mana wakaf? Berapa persen tanah wakaf, sawah wakaf, belum lagi bangunan wakaf yang kemudian hilang. Taruhlah saya wakafkan kepada beliau
ya masih hidup, ini imum atau kusi, ya kan? Oke, beliau kelola untuk urusan kampung dan sebagainya. Dan dulu dokumentasi tidak ada. Dan kemudian saya pewakaf sudah meninggal dunia, beliau yang menerima wakaf, mengelola wakaf. Ada anak, ada keturunan yang dia tahu ketika beliau meninggal dunia, ini dari ayah saya, nggak pernah dia bilang ini itu, ini kan ayah saya mengelola dulu. Habis. Seharusnya seluruh Aceh itu kalau enggak semuanya setengah sudah harta wakaf seharusnya. Kalau itu berjalan normal, adanya dokumentasi. Oleh karena itu para ananda sekalian, ingatlah, ada satu daripada ajaran agama kita yang masih kita abaikan secara profesional. Amalan orang wakaf itu tidak pernah kurang, tidak pernah kurang. Tanya saja pada dokumentasi organisasi Muhammadiyah yang saya tahu, ya, jangan lupa, bukan masalah lain-lain. Beliau itu mendokumentasikan setiap tanah wakaf, bangunan wakaf, dan selanjutnya untuk kepentingan, dan itu terdokumentasi sehingga mereka itu dapat membangun universitas. Saya kira universitas swasta yang paling maksimum yang ada kaitan dengan agama kecuali Katolik Kristen adalah organisasi Muhammadiyah. Kenapa? Itulah terdokumentasi sejak awal. Sejak Kiai Haji Ahmad Dahlan dahulu kala itu sebelum merdeka memulainya. Dokumentasi. Adanya profesionalisme di dalam hal berkaitan dengan wakaf. Kenapa wakaf Baitul Asyi atau wakaf Habib Buga sampai sekarang? Karena adanya dokumentasi di pemerintahan Arab Saudi. Kalau enggak kan sudah habis. Tapi ingat, berkembang, mau lihat di samping Masjidil Haram kan, ini kan beliau sudah datang. Berapa buah hotel yang besar-besar. Ini dari Baitul Asyi, ini di wakaf Habib Buga. Nah, yang satu kami datang kemarin dengan Gubernur Zaini, itu sudah terbengkalai karena apa? Adanya masalah perbaikan, adanya perdebatan, masalah macam-macam. Tetapi bahwa itu tidak hilang. Nah, oleh karena itu saya kira ya mengambil manfaat daripada isu-isu kontemporer wakaf Indonesia, jangan lupa. Ya. Yang pertama sekali, ini di sini sudah banyak semua, bacalah, dan kami ucap terima kasih Ustadz Fahmi. Ustadz ini profesor, jangan lupa ya. Beliau bilang tadi profesor, bilang Ustadz. Ustadz itu profesor, bahasa Arabnya Ustadz, bahasa Inggrisnya profesor, profesional berarti itu. Nah, bagaimana kita ini dapat mencontohkan, menghidupkan, ya. Saya beberapa bagian Aceh sudah menjalani dan mencek ini. Saya bukan ahli wakaf. Ketika Ustadz Idris Mahmudi menjadikan depak di Lok Sumawe, datang ke kantor beliau, waktu itu saya dalam penelitian disertasi, berbicara dengan beliau bagaimana wakaf di Aceh. Kami sudah mulai. Adakah dokumentasi wakaf-wakaf yang ada di Aceh Utara waktu itu, karena beliau itu kan depak di sana. Saya tanya, kami sudah mulai, kami baru mulai, tapi ingat, kok mulai? Sekarang juga masih mulai, di mana-mana masih mulai. Kapan selesainya? Jangan lupa, jangan-jangan tidak akan pernah selesainya, karena kita hanya mulai saja, tidak pernah melanjutkan. Memulai saja, tidak pernah melanjutkan. Oleh karena itu, ini gugatan lah, kira-kira dalam tanda petik daripada Ustadz atau Profesor Fahmi M. Nasir ini, menjadikan kita datanglah, periksalah para ananda sekalian yang calon sarjana, calon ulama, pada level pertama juga sudah ulama. Lihatlah di setiap kampung di Aceh, bagaimana dokumentasi daripada benda-benda wakaf ini. Bagaimana dokumentasinya, bagaimana pembukuannya, adakah sertifikatnya atau tidak. Kalau tidak habis, ya, kalau saya wakaf, tidak ada dokumen apa-apa, dipegang oleh imum, oleh kesi, kemudian beliau meninggal dunia, saya meninggal dunia, yang tahu oleh anak kesi itu, anak imum itu, ini dulu waktu saya, orang tua saya, beliau yang kelola, beliau yang kutip pohon buah kelapa, beliau yang ambil hasil tanah, habis itu selesai, hilang lagi. Seharusnya
rasanya itu kalau tidak setengah, seperempat tanah Aceh ini sudah bahagian diwakaf semua. Dan selalu saja ada wakaf, jangan lupa, selalu saja ada wakaf, karena wakaf juga dipahami sebagai bahagian atau aset yang tidak boleh diperjualbelikan, paling kurang begitulah, ya, paling kurang begitulah. Yang sekarang mungkin sudah dikembangkan dengan undang-undang wakaf itu boleh dibarter, ya, karena ini di belakang sini nggak bisa dibangunkan rumah sakit, ganti dengan yang di depan jalan untuk rumah sakit, untuk sekolah dan sebagainya. Itu tentu ada ijtihad, ya, ada ijtihad. Tapi bahwa kita secara praktek, secara pendidikan, bahwa wakaf ini tidak sangat digalakkan atau terlupakan atau dianggap sudah jadi, padahal tidak demikian ini Pak. Bagaimana Pak Saiful, tolong di dalam penelitian Bapak juga ini mempromosikan bagaimana wakaf-wakaf. Kenapa Baitul Asyi masih ada wakaf? Itu kan dokumentasinya bagus sekali. Ini ratusan tahun Pak, bayangkan. Dan itu di sana, tetapi hasilnya ke Aceh dan tidak boleh bergeser. Tidak boleh bergeser. Bayangkan bagaimana kuatnya, kokohnya sebuah sistem yang dibina sehingga dia tidak hilang. Di kita, ini nggak usah kritik itu ya. Tapi bagaimana ke depan dengan kita galakkan sistem wakaf, kemudian kita buatkan sistem yang baik, artinya itu tidak hilang. Bayangkan ya sekarang seperti bahkan sekarang ketika pembahagian wakaf ya Baitul Asyi itu merebak untuk jamaah haji Aceh, sekarang kuburannya pun sudah didapatkan atau diciptakan, wallahu a'lam bishawab, sudah ada wakaf. Kuburan Habib juga sudah ada sekarang, ya, sudah ada sekarang. Dulu entah di mana kuburan beliau, tapi sekarang, dan saya sudah kunjungi. Ya, yang belum ada jalan masuk, harus kita lewat belakang rumah. Dan waktu Bupati Pak Saifan Nur, saya ngomong kepada beliau dengan wakilnya Pak Muzakkar waktu itu, Pak, kenapa enggak dibuat jalan? Ini apapun namanya, ini sebuah aset internasional dan itu khusus tapi untuk kemanfaatan calon-calon haji Aceh dan orang yang belajar di sana. Baik-baik ya, dan kita itu malu, kata Pak Saifan Nur Allahyarham, Bupati Biren waktu itu, dia sudah begitu banyak memberikan aset kepada kita tapi kita tidak peduli. Tapi kemudian tidak lama beliau meninggal dunia. Sekarang jalan masuk pun harus lewat, pernah lewat Pak ke situ? Harus lewat belakang rumah orang, lewat lebeng-lebeng itu, kadang-kadang kita terjepret air got pada rumah-rumah itu, ungkuk datang. Itu sudah diperbaiki oleh Kabupaten Biren waktu itu. Jadi kuburannya sudah bagus, ya, sudah ada, walaupun tidak terurus. Karena apa? Ustaz Fahmi sudah pernah masuk ke saya kira melihat ini apa maknanya wakaf, artinya wakaf daripada itu semuanya. Nah, oleh karena itu perhatian sekalian, apalagi di lembaga yang terhormat seperti ini, di Fakultas Ekonomi dan Miss Febi, ya. Ini Febi ini waktu saya dulu tidak ada namanya Fakultas Syariah, yang ada sekarang sudah ada Febi. Ya, bagaimana ini kita perhatikan atau apapun gerakan Pak Dekan, tolong bagaimana sehingga nanti dokumentasi wakaf-wakaf di Aceh ini harus dijadikan sebuah sistem. Bahkan itu bagian daripada mata kuliah. Sehingga wakaf itu bukan sesuatu yang biasa saja, tapi itu ada keistimewaan. Bahkan contoh seperti wakaf Habib Buga yang ada di Mekah, ya kan? Ya, yang ada di Mekah, ya. Itu bagaimana dalam memberi aset. Bayangkan itu ribuan orang haji dari Aceh tiap tahun dapat antara 1.000 sampai 2.000 rial, Pak Saiful, ya kan? 1.000 sampai 2.000 rial yang naik haji ke sana karena itu dari wakaf itu. Ini belum lagi kalau wakaf-wakaf yang ada di kita, ya, di Aceh ini dikoordinir dengan baik, dibukukan. Saya dalam penelitian saya tahun 89 saya datang ke sampai di Aceh Utara. Waktu itu kan depaknya Pak yang di Brawi itu siapa namanya? Beliau itu katanya sudah kita mulai. Sudah kita mulai, tapi kapan selesainya? Jangan-jangan tidak akan pernah selesai. Kalau tidak, saya kira nanti dibawa ke dalam sistem. Di dalam sistem termasuk pada fakultas seperti Febi ini atau Syariah ini yang mengkoordinir masalah berkaitan dengan ini sehingga
wakaf ini menjadi aset. Ingat, wakaf itu menjadi aset, ya. Ingat, saya juga syariah dulu, tapi tidak waktu itu namanya apa? Dulu fakultas syariah apa? Waktu satu kelas dengan ayah daripada Pak Dekan kita ini, Pak Sofyan Saleh. Waktu itu jurusan kami fakultas syariah qada, ya, jurusan qada. Fakultas syariah jurusan qada, ya, qada. Yaitu itu waktu itu tidak kita ngomong pun tidak masalah ini, masalah wakaf hanya sebagai sepintas saja ini Pak ini. Jadi tidak menjadi penting. Kapan menjadi penting? Ketika wakaf Habib Buga ini terkenal. Ketika orang-orang yang naik haji dari Aceh dapat 2.000 rial atau 1.000 rial, ini baru populer lagi. Nah, oleh karena itu saya kira ini apa yang digagaskan, ditulis dalam buku isu-isu kontemporer wakaf Indonesia ini harus dilanjutkan, diseriuskan, ya, diformulasikan, diregulasikan. Walaupun menurut beliau ini banyak undang-undang yang belum cukup untuk mengelola wakaf di Indonesia ini. Dan kalau itu nanti jadi, saya kira ini benar-benar satu aset bangsa, aset umat yang paling potensial dan tidak mudah diganggu-gugat, karena wakaf dia itu permanen seolah-olah gitu, wakaf, ya, wukuf, tidak bisa diganggu-gugat, nggak boleh dijual, nggak boleh dan sebagainya. Kecuali sekarang sudah ada ijtihad baru, wakaf itu bisa saja nanti wakafnya buah durian, bisa jadi wallahu a'lam bishawab, wakafnya macam-macam, wakaf beasiswa kan beasiswa sudah bisa dapat dari wakaf juga sekarang Pak Saiful ini. Jadi ya cash wakaf, ya kan, cash wakaf dan sebagainya. Tentu saja ini ijtihadi seperti kata beliau tadi, ini ijtihadi. Tapi yang penting bahwa masalah wakaf di dalam masyarakat kita belum sangat populer, belum sangat mengakar, sehingga yang ada kesan adalah wakaf, oke, saya yang wakaf, kemudian anak saya tahu, habis itu selesai wakaf, yang tidak ada lagi barang itu, apalagi dokumentasi yang tidak ada. Maka kami sekarang ketika ada wakaf, ini pada Anda sekalian yang mahasiswa yang Anda jadi pemimpin nanti, harus ada akte wakaf yang sah ada di kantor pertanahan. Kalau tidak, hati-hati, berapa ribu kapling di Aceh saja yang bilang tempat lain, wakaf-wakaf yang sudah kemudian hilang, habis usianya, meninggal dunia para wakif itu, taruhlah 1, 2, kemudian hilang saja, tidak ada lain, tidak ada, sudah hilang, ini sudah kembali. Ketika ada keturunan, ini keturunan yang masih kita tahu, mana suratnya dia tanya, ketika kita bilang ini wakaf, kita nggak sanggup menunjukkan dokumentasi masalah wakaf itu tidak ada. Oleh karena itu saya kira tidak usah saya panjangin. Terima kasih kepada penulis, tapi ini baru mukadimah. Profesor Fahmi M. Nasir, belum lagi isinya, belum lagi operasionalnya, ini baru dokumentasi saja. Oleh karena itu kemudian juga profesor yang kita sebut profesor wakaf ini juga dapatnya segera menjadi doktor, insyaallah, dengan diantara karya sampingannya adalah Bana Wakaf, dan beliau sekarang juga insyaallah akan menyelesaikan, dan terima kasih banyak doktoratnya di UIE, di Islam Antarabangsa International Islamic University di Kuala Lumpur, dan keluarga beliau juga di sana, mudah-mudahan, ya. Tapi jangan lupa teman-teman sekalian, para mahasiswa, sadarlah, ya, bahwa aset-aset agama ini yang banyak terbengkalai, dan seharusnya kalau kita mau ukur, Pak, kalau terdokumentasi, jangan-jangan 1/4 tanah Aceh ini sudah diwakaf, sudah pernah diwakafkan, tapi kemudian kembali lagi karena nggak ada dokumentasi yang benar. Nah, ini mungkin bisa dikembangkan ke sini pada manajemen wakaf dan sebagainya. Ini kan baru dokumentasi tentang wakaf-wakaf dan ini juga tentu saja atas nama buku, karena mungkin ini sudah buku keberapa nih Pak? Yang pertama, ya, buku pertama tentu saja teknisnya masih bisa kita sempurnakan lagi nanti, tapi tidak apa-apa. Dan jangan lupa dengar, kalau edisi kedua nanti sudah ada nanti pengantar bahasa Inggrisnya dari Tun Mahathir. Ingat, Mahathir ini mantan Perdana Menteri Malaysia, jangan lupa. Dan beliau sahabat daripada Ustadz Fahmi M. Nasir. Ustadz itu profesor juga, jangan lupa, ya kan. Dalam bahasa Arab kita sebut Ustadz,
begini, kalau bahasa Inggris kita sebut profesor, ya kan begitu. Mudah-mudahan beliau juga akan cepat meraih doktor lewat profesornya, duluan profesor dulu, karena kita panggil Ustadz, dan kemudian kita akan menikmati lagi karya-karya selanjutnya. Jangan lupa bahwa ini aset agama, aset masyarakat, aset umat yang terlupakan secara regulasi, Pak Saiful. Ini untuk tolong nanti, ini jangan lupa, ini beliau ini ahli statistik Aceh, ya, dosen usia Dr. Saiful Mahdi. Jangan lupa Anda harus kenal. Anda jangan ketika Anda ada di Syariah, atau di FEBI, atau ada di UIN RN, tidak kenal di Unsyah, tidak, ya kan? Kalau ada suami di sini, istri di sana, atau dan sebagainya, sehingga kita saling kenal dan saling berbagi, saling mendukung dan sebagainya. Terima kasih kepada Profesor Fahmi M. Nasir, dan kami menunggu karya-karya Anda selanjutnya untuk dinikmati. Tapi jangan lupa sebelum akhir atau sebelum akhir tahun depan, kita juga Profesor Fahmi M. Nasir ini kami ingin membaca juga Dr. Fahmi M. Nasir, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak kita haturkan kepada gurunda kita, ayahanda kita, Prof. Yusni Sabi. Bagaimana beliau ya, dengan kekhasannya beliau menyampaikan dengan bahasa yang sederhana, tapi isi yang sangat luar biasa, memberikan kita pemahaman bagaimana kekuatan wakaf itu harus juga didukung dengan penguatan sistem, sehingga akhirnya terbentuk ekosistem wakaf yang sangat luar biasa. Mungkin setelah ini kita akan lanjut kepada sesi yang lebih hangat lagi ya, lebih dahsyat lagi, kita perdalam di sesi diskusi. Namun sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Pak Mulkan dan juga Warek 1 UIN Araniri, Bapak Prof Muhammad Yasir Yusuf. Kami minta kesediaannya untuk bisa bergabung ke depan. Boleh kita berikan aplaus kepada Prof. Alhamdulillah, di forum yang luar biasa ini kita berikan kesempatan ya kepada audiens, kepada Bapak Ibu sekalian, tamu undangan, dan juga kepada adik-adik sekalian untuk memperdalam. Kita buka sesi pertama ya, mungkin kita buka 3 sesi diskusi, boleh? Boleh panitia tolong dibantu. Boleh minta tolong panitia dibantu untuk berikan mic-nya ke belakang. Pakai ini aja boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra. Kalau saya tadi Bapak Fahmi pulang kampung, kami juga pulang kampung nih Pak. Kebetulan saya pernah mengajar sedikit di FEBI dari tahun 2018 mungkin sampai tahun 2023. Jadi ingin saya tanyakan Bapak, dulu saya pernah ketika saya menyusun tesis, saya lari dari masalah tanah wakaf yaitu Belang Padang. Kebetulan judul tesis saya itu adalah penyebab tanah terbengkalai di Aceh Besar. Kemudian saya teringat ketika saya sampaikan judul proposal saya, disampaikan kenapa Zahra tidak ambil polemik tanah wakaf Belang Padang. Saya sampaikan, saya ingat ketika belajar metodologi penelitian dan kuliah dengan Bapak Hafaz, dengan Bapak Yasir Yusuf, beliau sampaikan adalah tesis yang baik itu adalah tesis yang cepat selesai. Kamu jangan coba menyelesaikan masalah ini dengan tesis kamu, tidak akan selesai. Kamu ambil ijazah, pulang, tes kerja, tes CPNS, jadi pegawai, selesai. Itu yang orang tua kamu perlu, kata beliau seingat saya. Jadi akhirnya Pak, saya selesai tesis itu, izin Bapak.
Jadi ketika kuliah saya selesaikan tesis, alhamdulillah selesai 2 tahun S2 saya. Kemudian saya tes kerja dan lain sebagainya. Alhamdulillah sekarang sudah berada di Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Pilihannya NIDN dengan NIP, memilih NIP, Pak. Seperti itu. Jadi alhamdulillah sudah di sana. Nah, ternyata saya lari dari terbengkalainya tanah wakaf Aceh Besar, lari dari Belang Padang itu tahun 2017, 2023 saya bertemu kembali dengan Belang Padang itu karena saya menjadi penyuluh agama Islam di Kementerian Agama bagian zakat dan wakaf. Penais Zawa, pelaksana zakat dan wakaf. Sekarang polemik ini kan menjadi luar biasa seperti itu, Pak. Jadi saya kadang malu ketika saya tidak bisa menjelaskan bagaimana status tanah wakaf dan isu-isu ini, entah isu kontemporer atau isu klasik tentang tanah wakaf itu sendiri. Jadi ingin saya tanyakan sedikit, Pak, bagaimana dengan status tanah wakaf ini, walaupun kita bukan nazirnya seperti itu, Pak ya. Jadi dari pemahaman bapak-bapak yang sudah mengulik banyak tentang isu-isu tanah wakaf, entah itu wakaf dan lain sebagainya, bagaimana status tanah wakaf dari Belang Padang ini? Kalau seandainya dikatakan itu punyanya Masjid Raya, TNI akan mengembalikan. Tapi hak guna pakai sekarang kan digunakan oleh TNI. Ketika kita mau meminjam, menyewa Belang Padang, kita harus izin ke TNI. Masalahnya adalah ketika dipakai oleh TNI, boleh dikoreksi ketika salah, itu akan semua kegiatan itu boleh dilakukan. Contohnya konser yang akhirnya mempertemukan laki-laki dan perempuan dalam satu tempat dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan-kegiatan olahraga yang laki-laki kadang memakai celana pendek, perempuan laki-laki kurang syar'i pakaiannya, sehingga makna wakaf ini kan tujuannya untuk mendapatkan pahala ketika wakif mewakafkan tanah tersebut, seperti itu. Jadi bagaimana isu-isu tentang tanah wakaf Belang Padang tersebut dan pemanfaatannya ketika digunakan oleh hak pakainya digunakan oleh TNI. Itu saja Bapak, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh selanjutnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akila Hilmi dari Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 23, Pak. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Fahmi Nasir yang telah menulis buku isu-isu kontemporer wakaf Indonesia yang insya Allah dapat meningkatkan literasi kami para pemuda dan yaitu khususnya Gen Z tentang pentingnya wakaf di Indonesia. Pertanyaan saya singkat, Pak. Apa saja isu-isu kontemporer yang utama terkait wakaf di Indonesia yang dijelaskan pada buku tersebut, Pak? Dan bagaimana pandangan Bapak sebagai penulis tentang isu tersebut? Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jud Fadila Rahama dari jurusan Ekonomi Islam Universitas Syah Kuala, Pak. Sebelumnya saya mendengar Pak Fahmi M. Nasir berkata bahwa governance, yaitu di ekosistemnya wakaf itu terlalu banyak pemain, Pak. Nah, kemudian saya telah menyelesaikan skripsi saya itu terkait dengan tanah wakaf di Aceh Besar, khususnya di Kampung Lam Siteh. Nah, itu juga tanah-tanah wakaf juga banyak yang terbengkalai dan kurang diproduktifkan. Nah, dengan banyaknya lembaga-lembaga atau komunitas-komunitas yang khusus di badan wakaf, mengapa gitu di Aceh ini seperti yang Bapak Yusni Sabi tadi sampaikan bahwa masih banyak wakaf terbengkalai di Aceh. Mungkin hanya itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Zahra, Bang Akila Hilmi dan juga Cut Fadila. Mungkin kita langsung saja kita minta tanggapan kepada Pak Fahmi, silakan. Terima kasih.
Nyo lon jawab yang mudah undang yang susah tu Bang Saiful dengan Pak Isni Sawu ataupun dijawab di Profesor Yasir. Terima kasih kepada kawan-kawan semua. Pertanyaan lagi Zahra Zainun ya. Kiban status tanah wakaf Belang Padang. Terjawab kemudian lon cerita tentang kisah pertemuan lon dengan Syekh Baltu. Ketika tanya kita orang Aceh terlalu excited, bersemangat kita bicara tentang wakaf Baitul Asy. Ketika saya jumpa dengan Syekh Baltu, beliau menyatakan bahawa Syekh Baltu adalah nazir wakaf Baitul Asy. Habib Buga. Jadi ada dua orang ya, ada Abdul Latif Baltu, beliau S3-nya di US, satu lagi Abdul Rahman Asy, S3-nya di UK. Jadi alumni US dengan UK jaga wakaf tanya di Saudi. Yang seorang pakar pendidikan Syekh Baltu, yang kedua adalah pakar bedah, Dr. Bedah. Syekh Baltu ini sebelum menjadi nazir wakaf Baitul Asy, beliau nazir wakaf kepada Ahmad Yaqub Beg. Ahmad Yaqub Beg ini lebih besar dibandingkan dengan aset yang dimiliki oleh Habib Buga Asy. Apa ini wakaf Ahmad Yaqub Beg? Wakaf komunitas Muslim dari Uzbekistan dan Kyrgyzstan. Artinya di sekeliling Kaabah itu hampir semua komunitas Muslim memiliki aset wakaf. Yang masih ada, masih produktif, semuanya yang tercatat di Mahkamah Makkah. Yang belum tercatat atau lupa tercatat, akhirnya tidak ada lagi. Aceh kita ada berapa wakaf Aceh? Ada wakaf Syekh Nu, ada wakaf Syekh Rashid. Ini anda bisa tanyakan dengan Pak Jamaluddin Affan yang bersama dengan Syekh Baltu. Syekh Baltu bilang bahawa Fahmi, anda jangan fikir tentang wakaf Baitul Asy. Ini selamat dia. Dan mengembangkannya pun mudah. Selama jamaah haji ada, selama jamaah umrah ada, tidak perlu kerja keras. Mudah saja. Tapi anda harus melihat di Aceh ada enggak aset wakaf? Banyak tidak. Kalau kita nominalkan solar aset wakaf Aceh di Baitul Asy dengan di Aceh Tino. Di Aceh yang saya lihat di Siwa, datanya mungkin walaupun tidak begitu valid, terakhir adalah 9.508 hektar. Seluruh Aceh. Yang paling banyak dari segi nomornya jumlah tanahnya di Aceh Utara, tapi keluasannya di Biren. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah tanya kena betul prioritas. Syekh Baltu bilang ke saya bahawa anda jangan terlalu fokus ke wakaf Baitul Asy, tapi fokus kembangkan aset wakaf lain di Aceh. Kembali ke soal Zahra tadi. Wakaf Baitul Belang Padang ada polemik, betul? Betul. Tapi coba lihat berapa nilai aset wakaf Belang Padang itu dibandingkan dengan yang di tempat lain. Of course kita mau wakaf Belang Padang ini punya satu hukum yang kuat. Tapi pendekatannya, karena ini berhubungan dengan lembaga TNI segala macam, itu perlu diplomasi dan masa yang panjang. Dan ini juga perlu tim khusus yang kerjanya tidak bisa, mungkin lo hanya pegah Tino. Pada bulan lalu saya dengan Pak Yusni, dengan Prof. Aliasa, Pak dan juga Pak Azman, ketika kami berziarah ke rumah Abu Dr. Zaini, sempat bercerita tentang hal ini. Dan kita juga ada beberapa solusi yang InsyaAllah ke depan akan ada situasi yang win-win solution. Tanah wakaf ini bisa kita kembangkan bersama. Tapi baik dah pegah Tino. Cuma yang long pegah je adalah daripada tanya fokus, fikir buat tempat yang taboh, pekahan kalau lain mentang. Jadi sama, tanya baik fikir masalah, fikir peluang. Yang nak masalah tak berselesai, tapi biarkan tim yang bekerja dan fikir tempat lain. Yang contoh nak pegah undang lah, gue tanya adulun tuan, Prof. Yasir, goknya akan kembangkan wakaf Harun Ali. Banyak goknya nak fikir pakai Belang Padangnya, sang lon wakaf Harun Ali hendak kemasang ronyo. Goknya kagak pegat, kagak bubut, belum pegah-pegah hantang. Jadi drone ne tanya bagoknya pakan drone fokus Harun Ali. Mungkin asal jawaban je adalah goknya hak yang pakai. Ya. Ka. Jadi tanya we have to have the priority right, ya. Prioritasnya kena betul. Ka. Tapi pekeh tanya terlupakan Belang Padangnya, hana terlupakan. Sebab memang pegah Belang Padang dan Belang Punggeng itu adalah umang sara bagi Masjid Raya. Nyo memang jelas dalam bukti-bukti sejarah dan tertulis juga Tapi untuk proses selesaikan masalahnya trip dan isunya kan Belang Padang wantang masa bodohnya Islam hal yang lagi di Indianya han susah masalah antara umat Hindu dengan India bahasa wakafnya.
Tapi awaknya hana prema yang mempaki aju, yang bangun laju. Tanya menancit. Nah sebuah pihak so yang galak pakai ataupun nah kapasitas dari segi hukum undang-undang kuat, biarkan mereka yang menjadi cok leading untuk advokasi tentang wakaf Belang Padang. Tapi tanya lembaga-lembaga wakaf lain, mitra-mitra baru tak pegat perusahaan, tak pegat yayasan, dia tak bangun wakaf lain. Malah na produk wakaf asuransi, na produk baru lainnya apa yang pakai. Bang Jalna, Bayar Sirna, dua-duaan tanya pokoknya lah, banyak mitra. Tanya kiban, loh nak untuk kah? Ngelu begah puno yang mudah-mudah lo jawab. Pujit lagi yang Sarah. Okey. Ya, anak saya tesis ya. Kah. Orangnya menyo hanjut kakak long wakaf sabi. Tikulah nak lele. Jadi kah yang pertama, yang kedua lagi Akilah Helmi mentang isu-isu kontemporari. Isu jino yang paling utama bertanya adalah akuntabilitas dengan transparansi. Tanya sabi kita selalu salah dalam melihat wakaf. Kita bilang bahawa pemerintah tidak boleh mengembangkan wakaf. Pemerintah tidak boleh mengelola wakaf. Tapi kalau kita buka dalam lembaran-lembaran sejarah wakaf, ada kalanya yang mengelola wakaf itu adalah individu, ada kalanya pemerintah, ada kalanya semi pemerintah. Tapi isu utamanya bukan itu. Isunya adalah akuntabilitas dan transparansi. Jino kamudah lah. Nah lembaga-lembaga yang jadi contoh, jen dan tanyang. Menyuhan tanyang Pak Long, tanyang Pak Raja Muda lah. Kena Raja Muda selamat datang. Kemudian isu yang paling nampak tanya adalah lemang-lemang isu nak berah puno. Ada 5 isu utama yang kita perlu selesaikan di Indonesia ini. Konsepsi, regulasi, governance je, tata kelola, olehnya lembaga pengelola je, dan kelima pembiayaan. Tapi yang paling jino tantangan utama adalah pembiayaan. Kalau ada uang untuk mengembangkan wakaf, insya-Allah bisa kita kembangkan. Jadi dari mana sumber pengembangan wakaf ini? Selama ini yang saya tahu ada 4 ya. Kalau di Malaysia ada dari pemerintah yang mengalokasi dana untuk mengembangkan wakaf. Itu yang pertama. Yang kedua dari pihak swasta ataupun dari pihak bertanya pegah apa? GLC, BUMN lah. Tabung Haji dan Bank Islam awaknya kembangkan wakaf di Malaysia. Ada awaknya ambil belanja, je pedang menara Bank Islam. Pakan pedang kebetulan menara Bank Islam itu duduk di segitiga emas di samping KLCC. Jadi nilainya tinggi lah. Yang kelima sumber jipat. Sumbernya dari pasar modal. Tanya pasar modal, jino karena macam-macam lagi suku dan what have you, yang juga sumber pendanaan. Tapi tanya goh tergali dengan secara maksimal. UIN tanya godo na kerjasama dengan BSI, cash wakaf link deposito. Cuma lo rasa golong maksimal, pakai golong maksimal, very simple. Tanya hana na data alumni hana lengkap belum. Untuk kembangkan seperti Pak Saiful bilang tadi, endowment yang di barat, itu mereka punya data alumni. Biasanya begini, ketika Anda mau tamat, Anda akan langsung dibangun komunikasi dengan tempat Anda kuliah. Contoh ya, di syariah. Saya alumni syariah. Sampai hari ini, Alhamdulillah, belum pernah dikomunikasikan oleh kawan-kawan di sini. Jadi, di sana, ketika Anda mau tamat, mereka lihat, Mas Saiful mau pulang ke Aceh ini. Di Aceh, gaji Anda tidak cukup. Mereka biasanya akan support sedikit. Mungkin $50, $100. Setahun kemudian mereka anggap Anda sudah stabil. Maka kemudian mereka bilang, Pak Saiful, ini kami minta maaf, kami harus stop pendanaannya. Tapi kalau Bapak Saiful sudah stabil, Pak bisa bantu semampunya Anda. Itulah kenapa kalau satu contoh endowment yang paling besar adalah Harvard, itu dari 13.000 lebih entitas. Ada individu, ada yang perusahaan, ada yang grup. Individu seperti ini. Saya mungkin ini nilai wakafnya mungkin 1 juta ya. Jadi 4 orang kami, share 4. Ini satu entity. Jadi kita kalau mau membangun wakaf universitas, alumni harus dibereskan. Pekeh lo pegah mana UIA kamu nak cik? Hana cik. Sejak kamu lo tamat kuliah, hafaz pi hana pernah kontak di UIA. Bahkan ya tanya kamu rasa hana peleh alumni, padahal alumni adalah sumber tanya. Nyo lo pegah bacut mungkin kena rahsia lah. Tanya tahun depan kita dengan Baitul Mal akan mulai yang namanya Kongres Wakaf Aceh. Kita akan buat pembangunan wakaf secara tersusun rapi. Melalui apa? Melalui rencana induk Wakaf Aceh ataupun tak pegahnya lagi di Indonesia kan peta jalan Wakaf Aceh. Jadi nyan ka mandum-mandum sektor akan bergerak, sekolah
universitas, masyarakat, what have you, mandu entiti lah, kerana wakafnya dulu saja kerja kelola. Menyo hana dah pegat menan, lagi jenuh lah, ini pegat, pakai mulai sabi. Jadi jawaban je kan tanya hana pernah pegat boot dengan rapi. Contoh lu pegah lah, drone na mahasiswa tino. Tapi hana dosen, hang ke masjid. Na dosen na mahasiswa, hana kursi, hana ruang kelas, hang ke masjid. Jadi ekosistemnya kena gerak siga. Mohan kaka de Harun Ali awaknya legat bacut, kau maju awaknya. Awak lain, Harun lain hana maju lah. Yang menan. Yang isu-isu yang perlu di-handle. Ini 5 buah isu lembaga puno yang je ekosistemnya. Nyo mantang masalah Indonesia lagi lah. Seluruh Indonesia masih menghadapi masalah yang sama. Tapi bagaimana cara pandang kita? Dulu saya kalau melihat wakaf tidak maju, kecewa, merasa marah, dah pegah nyo hanya pegah bud awaknya. BWI hanya pegah bud, kemenang hanya pegah bud. Tapi bahasa bahawa lo gebi nasihat di almarhum Tun Dai mengepegah yang met lung kalan drone dan pegah bawakah bengih tapi. Hanja menan drone. Drone kena tukar pola fikir pegah. Ne anggap bahawa menyogolo maju yang ke peluang bagi drone. Nyoka maju wakaf bagi drone bayangkan pun nutulis. Ada pun tulis drone pegah. Kecuali nutulis pe kisah sukses gop. Jadi drone kena bersyukur bahawa masih ada ruang untuk drone berbuat. Apakah dari segi diskursus ataupun dari segi pengembangan je. Kalau menyodor memang hayu tak dari drone fikir, yang bawa drone lah. No, coba anda pulang ke Aceh bangunkan wakaf Aceh. Jadi tanya kendang fikir menyogolo maju alhamdulillah. Nyona masalah alhamdulillah. Kena tukar tanya punya mindset. Di loan waktu lagi pegahnya. Kemana-mana saya pergi ke konferensi wakaf, kalau ada masalah saya senyum. Orang fikir pekai ilhab koknya ni. Masalah ke senyum. Paji ke loan pergi nyalah na ruang bagi tanya, ruang untuk kita berbuat. Bagaimana Ibu Akila? Sudah okey jawabannya? Kalau belum nanti sorry minta maaf. Karena di UIA nak ada rating loan nanti Akila. Original, lah kemah keadaan. Jadi kemudian menyogol ka okey lanjutkan soal kelih lah dari Fadila. Pakan wakaf Acehnya terbengkalai. Salom ka ada jawab benar ke? Karena kenapa kita baru memulai tapi tidak susun rapi. Ini insya-Allah tahun depan Aceh kita akan ada rencana induk wakaf Aceh yang akan melibatkan semua elemen-elemen. Karena wakafnya mandum je tinan. Yang interesting je bunuh nak jauh masalah non-muslim lah. Wakafnya jid urang non-muslim wakaf dan juga jid non-muslim terima wakaf. Yang kelebihan wakaf lah. Jadi masalah urang ya gak senang macam-macamnya yang urusan wakaf yang tinan. Yang urusan DSI lah, baik dah ganggu tanya. Tanya terjaga bu draw wandang lah, ha? Jemnan. Jadi masih banyak aset wakaf terbengkalai bukan cuma di Aceh, seluruh Indonesia. Itulah sebabnya kenapa sekarang ini BWI dengan segala keterbatasan yang ada mereka mencoba untuk memajukan wakaf di Indonesia. Tapi satu lagi kelemahan yang ada selama ini adalah selain BWI, leading sector untuk wakaf adalah KNEKS. Tapi mereka ini komite, tidak ada kekuatan untuk implementing. Tahun ini kalau jadi ya, mereka akan bertukar badan dari komite jadi badan. Jadi nanti namanya adalah Badan Pengembangan Ekonomi Syariah. Setelah ini ada, kemungkinan mereka akan ada pilot-pilot projek di beberapa provinsi. Aceh mungkin termasuk Sabah yang akan awak yang pegang pilot projek. Jadi menyertanya yang pakan terbengkalai karena masih ekosistem je belum sampai. Contoh lo pegang Sabah tu, produk wakaf jenis yang paling good pun mesti wakaf asuransi. Produk luar biasa tapi ekosistem jihana. Bahasa sederhana bunuh ada pegahlah. Orang menyertanya lo nak galak pajak pulut ni, nak pulut tino kan. Untuk pegat pulutnya kena nambah hilang pun. Tapi nyo orang pula padi hana, gepula berbit. Kan berlekat hanya ke pulut kan. Jadi canggu. Kalau cerita kan tu. Jadi nyo ekosistemnya kena benar. Nah, nyo ke ruang-ruang yang awak don akan pasau singa. Di Aceh tanya akan pegat 6,517 Baitul Mal kampung. Nyo ke peluang awak drone je ke mitra ataupun don tambang bak kampung yang dibangunkan. Jadi wakafnya akan jadi sebuah industri ente. Ka ekosistem ka siap menyo lagi bangjal tinggal petik hasil mantang kata bangun ekosistem je. Nyo lagi kamu hana depu dan je cok hasil atau hana. Londuan ge pegai pai ni kena boleh segulai lah. Tapi lom bulan ham boleh kuliah. Lomak ke.
Sanglonya wantang jawaban lem untuk aplikatif ji mungkinlah dalam ke pandangan Bang Yasir Bacut je pegah kiban goknya pegat produk goknya yang kage lakukan jenis sehingga dionekalan bahwa potensi wakafnya bukan cuma pegah-pegah wantang gelong pegah, lom bertingkat pegah lah, goknya kage bubut. Atau Bang Saiful dengan Pak Yusni nak tambah? Terima kasih. Ke baik mutlak tu lah, dia rumah taman lah. Polong tamahlam yang kagak yang kali baik. Baik, ini masalah berkaitan dengan environment atau lingkungan. Jadi ini yang masalahnya satu aspek daripada ajaran agama kita yang seolah-olah itu ketika bicara wakaf itu bicara zaman dahulu, nyawa ke urang zaman. Dan bangga wakaf habis. Coba wakaf taruh saja yang terdokumentasi di Aceh ini. Ingat, wakaf ini bukan baru, ini sudah ribuan tahun ya. Cuma kemana seharusnya ini setengah Aceh ini sebenarnya milik wakaf semuanya. Apakah wakaf masjid, wakaf menasah, wakaf gampung, macam-macam. Tapi kenapa tidak ada sampai sekarang? Sedikit sekali ada di setiap kampung, karena terus ya habis kalau saya wakaf kepada, dan kemudian orang sudah lupa, orang tahu sudah milik pribadi, sudah milik keluarga. Yang saya tahu misalnya orang tua saya imam dulu atau kesyik dulu, ini ayah saya dulu yang urus, enggak saya tahu ini wakaf, kemudian bagi-bagilah. Ingat, dokumentasi tidak ada, administrasi manajemen tidak ada. Seharusnya saya katakan ini di Aceh ini setengah sudah ada. Saya kira ini wakaf, apalagi masa-masa perang ya, itu orang banyak sekali wakaf untuk jihad fi sabilillah. Nah, oleh karena itu saya ke depan ini ya, terutama sekali saya kira ini dari lembaga pendidikan UIN Ar-Raniri, termasuk misalnya termasuk ya FEBI, Fakultas Syariah dan Bisnis dan sebagainya. Dulu tidak ada, waktu saya dulu Fakultas Syariah, saya jurusan qada dulu. Saya Yasir dulu jurusan apa ya? Ya, perbandingan mazhab dan hukum. Dulu itu waktu saya pun belum ada itu. Hanya ada jurusan qada, tidak ada lain. Satu kelas kami. Jadi begitu. Dan saya satu kelas dengan ayahanda daripada Pak Sofyan Saleh. Jadi oleh karena itu sekarang ini menjadi bagaimana kita gugah ya kesadaran bersama bahwa wakaf ini atau endowment ini ya, ingat universitas besar di dunia ini, apakah di timur apakah di barat, itu umumnya itu modal besarnya itu dari endowment, dari wakaf. Ingat saja misalnya Al-Azhar ini Pak Saiful ini, Al-Azhar itu kan wakaf. Negara Republik Mesir pun ketika kekurangan duit, bangkrut, pinjam sama Badan Wakaf Al-Azhar. Mari untuk negara Republik ini. Bagaimana besarnya aset wakaf. Dan ini jangan lupa, itu sudah lebih 1000 tahun yang lalu. Sebelum tahun 1000 Masehi, ya, itu sudah didirikan. Ingat waktu kejadian Al-Azhar ini, waktu itu dinasti Fatimiyah, jenderalnya Jenderal Jauhar yang berperang itu, yang mengalahkan musuh di mana-mana, pulang. Ketika pulang, tentaranya berkeliaran, tentara menang. Macam-macam pekerjaannya, tentara menang lah namanya. Dia nggak sempat mati di pertempuran. Dan kemudian perilakunya kadang-kadang tidak terkontrol. Inilah. Mari kita mengaji. Ingat, jangan begitu. Universitas, pengajian agama, akhlak, adab. Ingat tuh tahun 900-an Masehi, dan itu jalan. Ingat, jangan lupa. Nah, ketika ditanya, kenapa sudah lebih 1000 tahun? Al-Azhar memang itu dimulaikan oleh dinasti Fatimiyah, jenderalnya Jauhar, jenderal menang perang, membuka balai pengajian untuk tentara-tentara pulang perang dan pulang menang dan angkuh. Jadi waktu itu, jadi jangan tanya kapan SK Presiden Mesir Al-Azhar, enggak ada itu dimulai. Maka ketika itu juga Pak Dekan mohon perhatian. Kapan UIN Ar-Raniri lahir? 2 September 1960. Kalau Unsyiah 2 September
1959. Ingat saya. Dan saya hadir ketika peresmian Bung Karno meneken. Tekad bulat melahirkan perbuatan nyata. Darussalam menuju pelaksanaan cita-cita. Teken Soekarno. Saya melihatnya, alhamdulillah. Saya anak PGA di Jamutape itu tahun 59. Kelas 2, sudah kelas 2. Jadi begitu kami. Jadi ingat, jadi oleh karena itu, bagaimana tadi apa saya ngomong? Sudah lupa. Ya, kok sudah tertarik ke situ? Oh, Pak Saiful. Ingat? Iya, itu maksud saya. Coba bergeser sudah ya, hampir di 81 ini sudah. Kadang-kadang konslet, mohon maaf, tapi ingat, buat Anda tidak ada istilah kata pensiun ya. Saya tidak pernah merasa pensiun walaupun sudah ada kabul-kabul yang sudah mulai dempet-dempet. Tidak apa-apa. Baik, oleh karena itu, ingat, UIN Araniri pun ingin saya kaitkan, bukan lahirnya tahun 63, itu SK Presiden. Tapi kapan mulai kelas dibuka? 2 September 1960. Ketika itu Tengku Muhammad Hasbi Siddiqi datang kemari dan kemudian beliau diendobatkan menjadi dekan syariah mula-mula. Tapi beliau itu dosen di Yogyakarta atau guru lah tahun 60 ya. Ibu kan lahir Araniri dan sudah saya sampaikan ketika saya rektor dulu itu saya kampanyekan dan pada rektor Indonesia saya katakan bukan tahun 60 berapa ketika habis anak saya tidak ada lagi yang ingat itu, tidak ada dokumen, tidak ada kantor. Jadi sia-sia. Saya kira ribuan kapling tanah kebun sawah agama. Dan inilah kenapa wakaf Habib Buga ini ada. Kenapa? Sistem di Saudi ini yang hidup itu tidak bisa kita ganggu kan. Negara Republik Indonesia pun sudah berapa kali lobby ke sana. Saya tanya sama Pak Alwi Shihab, karena waktu beliau Menteri Luar Negeri waktu itu, dia sudah berusaha, artinya itu bukan wakaf ke Aceh, tapi bagaimana kalau untuk Indonesia? Tidak bisa dia buka aktenya. Habib Buja Al-Ashi, nggak bisa, bukan apa-apa. Karena apa? Sistemnya kuat, oleh karena berkembang. Datanglah sekarang ketika kami umrah waktu dengan Gubernur Pak Zaini, kebetulan diajak saya, Pak Aliasa dan Prof. Azma. Kenapa? Administrasinya, manajemennya itu yang kuat sekali, bertahan sampai sekarang dan sudah lebih 100 tahun. Ini oleh karena itu bagaimana ke depan ini saya kira kepada pengelola siapapun pengelola zakat dan pengkaji tentang wakaf ini dapat menghidupkan kembali semangat wakaf yang kembali kepada masa depan, melihat ke masa depan. Jangan lupa, dan kalian belajarlah daripada model-model yang baik. Jangan lupa. Dan kenapa? Wakaf Habib Buga di Makkah itu masih hidup dan itu dekat di samping Masjidil Haram karena inilah manajemennya yang bagus. Saya kira begitu. Terima kasih banyak kepada para narasumber dan juga para panelis. Karena waktu kita mau habis ya, jadi kita tutup sesi diskusi, kita nggak melanjutkan. Namun kita meminta kesediaan daripada Prof. Muhammad Yasir untuk sedikit memberikan tanggapan sedikit, walaupun beliau ini warak satu, tapi beliau praktisi juga dalam bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayahanda yang kita muliakan, Prof. Yusni Sabi, kemudian Kanda Saiful Mahdi, dan pakar wakaf yang subhanallah terus ya. Beliau ini Ustadz Fahmi M. Nasir. Ustadz udah Prof ya. Ustadz udah Prof. Ini banyak sekali kajian yang beliau sudah lakukan terkait dengan wakaf. Mohon izin dan mohon maaf termasuk kepada Pak Dekan, terima kasih banyak sudah menginisiasi acara hari ini yang sangat penting. Dan saya juga mohon izin tadi agak terlambat hadir. Sudah ingin hadir, sudah masukkan agenda, memang ingin hadir dari awal, tapi ada urusan yang nggak bisa dihindari. Mungkin saya tambahkan apa yang sudah dijelaskan, bukan menambahkan tapi menegaskan dari view-nya praktisi, kalau boleh saya dikatakan praktisi.
karena Yayasan Wakaf Harun Ali hari ini sudah punya tanah wakaf 7 hektar dan sudah punya saham wakaf 1 miliar, dan setiap tahun kita sudah memberikan beasiswa untuk para santri sebanyak 150 juta dari hasil investasi saham. Dan ada pengembangan yang sedang direncanakan sekarang adalah pengembangan unit bisnis dalam bentuk kantin, karena kantin yang kita hari ini ada di dalam pesantren itu selama ini sudah mendapatkan keuntungan yang kita kelola setiap tahunnya hampir 150 juta. Tapi hal ini kan masih sangat kecil. Ada beberapa tantangan, ya, bukan hambatan, tantangan kalau kata Ustadz Fahmi, tantangan. Yang pertama adalah trust, kepercayaan. Di UIN Araniri kita sudah mulai mengembangkan lewat ITF dengan CWLD. Tapi sampai hari ini baru 2 orang yang mau wakaf, dan subhanallah banyak, cuma 2 juta maksudnya, 2 juta rupiah. Tapi alhamdulillah ada meningkat, kemarin saya dengar ada sudah sampai 5 juta. Jadi ternyata ketika kita sosialisasikan sama dosen, ini ada 2 di sini. Pertama mungkin tingkat literasi, dan yang kedua tingkat trust, kepercayaan. Kalau hitungan-hitungan di atas kertas enak kali nih hitungannya. Karena ketika saya menghitung-hitung dan mendiskusikan dengan teman-teman, kita yakin di tanggal 31 Desember CWLD itu akan terkumpul sebanyak 20 miliar. 20 miliar ITF akan mampu memberikan beasiswa SPP, bantuan SPP untuk para mahasiswa kita itu sekitar 400 juta per tahun, bukan per semester. Sekarang yang kita kelola dari dana infak dan dana zakat dan kita kumpulkan lewat wisuda kemarin, itu setiap semesternya hampir 230 juta, dan itu terus meningkat dari waktu ke waktu. Ini komitmen Pak Rektor, dan tentunya kita mendukung untuk menjalankan hal ini. Tapi ternyata ketika kita masuk ke cash wakaf link deposit ini, dan uangnya itu pasti akan